Yuk kita bahas petualangan kocak di mana murid-murid baru berbaris di depan patung Dewi Raksasa, menanti elemen api, air, tanah, atau angin menjawab panggilan mereka. Instruktur menceritakan legenda Gaia yang memberkati manusia lemah dengan 4 elemen, membuat aula penuh harapan. Satu persatu murid membangkitkan sihir mereka. Neil bahkan bikin semua orang shock karena punya 2 elemen sekaligus. Bikin para bangsawan bersorak. Lalu, semua mata tertuju pada karakter utama kita, Lewis, dan tidak ada yang terjadi. Lewis merasa pikirannya tertekan seolah rantai gaib mencoba mematahkan tekadnya. Dia berteriak, bebas, dan 4 warna mendekatinya. Tapi setiap kali dia mencoba meraihnya, cahaya itu malah lenyap. Instruktur hanya menyeringai. Yakin lingkaran penyihir dan bola sihir terlarang di bawah ubin Lewis bakal menghancurkannya. Diam-diam, tapi untungnya, cara menyadari jebakan licik tersebut. Lewis menghancurkan ubinnya, memperlihatkan bola sihir, dan pusaran 4 warna meledak dahsyat. Kepala sekolah bahkan sampai turun tangan, karena kekuatan di dalam diri Lewis benar-benar tidak normal. Saat energi itu meledak, es dan angin meletup, mengubah kuil menjadi neraka es yang beku. Nah, bagaimana semua ini bisa terjadi? Suatu pagi, kerumunan besar calon murid berkumpul di depan gerbang Akademi Sihir Chandria. Tapi Lewis sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah menduga hal ini dari salah satu sekolah sihir terbaik di Kekaisaran. Saat mendengar seseorang meneriakkan namanya, dia menoleh dan melihat kedua orang tuanya terengah-engah karena kelelahan dan mengeluh karena ditinggal begitu saja di jalan menuju akademi. Khawatir setengah mati, ibunya, Lasila, bertanya apakah dia membawa kartu identitas dan memperingatkannya agar tidak ada yang menyadari warna rambut aslinya. Tapi Lewis meyakinkannya bahwa dia sudah membawa kartu identitas dan pewarna rambut. Namun, sang ibu masih sangat cemas dan menyarankan agar dia membatalkan ujian karena mendengar kabar bahwa beberapa peserta tewas selama ujian ini berlangsung. Artinya ada orang yang bisa mengincarnya karena warna rambut itu. Ayahnya, Julian, dengan tenang menepuk pundak sang istri dan berkata bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah Lewis adalah dengan sihir. Dia juga menjelaskan kalau akademi ini merupakan satu-satunya tempat di Kekaisaran Utara yang mengizinkan rakyat jelata mengikuti ujian. Akademi Sihir Chandria adalah lembaga utama bentukan keluarga kerajaan Chandria, sekaligus salah satu dari 10 akademi hebat yang gurunya merupakan Grandmaster terkuat Kekaisaran. Beberapa lulusan berprestasi dari sekolah ini dalam 10 tahun terakhir berhasil menjadi pelindung, bahkan mereka yang tidak punya latar belakang bangsawan. Karena itulah, Julian merasa ini adalah tempat terbaik bagi Lewis untuk belajar sihir, dan Lewis setuju. Lalu menatap ibunya dengan mata membara penuh tekad. Nah, perhatikan bagian ini, karena dia harus menjadi seorang Grandmaster demi merebut kembali kepemilikan panti asuhan dari pihak gereja. Mendengar itu, Lasila tertegun. Tapi dia tiba-tiba menangis dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai ibu yang buruk karena membuat anaknya mencemaskan panti asuhan serta gagal menyembuhkan penyakit amukan sang anak. Julian menenangkannya dengan mengingatkan bahwa dia sudah berbuat banyak demi merawat anak-anak panti asuhan itu. Lewis pun menambahkan dengan berterima kasih karena ibunya lah satu-satunya alasan dia bertahan hidup di kehidupan sebelumnya. Dia bermimpi menjadi pejuang terkuat di dunia. Tapi itu mustahil akibat asma parah yang membuatnya tidak bisa hidup tanpa alat bantu napas. Orang tuanya di kehidupan dulu mulai membencinya karena menghabiskan banyak biaya pengobatan. Namun, dia tidak pernah kehilangan hasrat pada seni bela diri. Segera saja dedikasi itu membuahkan hasil hingga dia berhasil menjadi akademisi yang meneliti teori bela diri. Penelitiannya berkontribusi besar bagi perkembangan industri tarung dan kebangkitan seni bela diri. Sayangnya, situasi memburuk ketika seorang akademisi licik mencuri tesisnya dan malah menuduh Lewis sebagai seorang pencuri yang curang. Meski dia penyakitar dan tidak mungkin merampok, orang tuanya menyerah begitu saja, lalu mencabut alat bantu napasnya. Di detik-detik terakhir hidupnya, Lewis berharap memiliki tubuh sehat dan keluarga yang penuh kasih sayang. Di kehidupan selanjutnya, dia sangat ingin menjalani takdirnya sendiri sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir pada tahun 90 kalender suci.
Dia terlahir kembali di kota kecil Montiadan. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah cemas Lasila yang menyadari warna rambut dan matanya. Yang aneh, saat Louis kebingungan, ibunya sempat berpikir kalau bayi ini bisa membawa bencana besar bagi panti asuhan, namun dia tetap menggendongnya dan menolak menelantarkan bayi tak berdosa itu. Dia memberinya nama Louis, membuat sang bayi merasa sangat bahagia karena impiannya memiliki tubuh sehat dan keluarga penyayang akhirnya terwujud. Dengan sempurna, kembali ke masa kini. Seorang peserta ujian tiba-tiba mengejek Lasila sebagai rakyat jelata lalu mendorongnya kasar. Hingga terjatuh, membuat Julian dan Louis terkejut sekaligus panik melihatnya. Mereka langsung berlari menolongnya. Tapi si perundung malah mengoceh bahwa mimpi Louis menjadi Grandmaster hanyalah hayalan tingkat tinggi bagi seorang rakyat jelata tak berguna. Hal ini tentu saja membuat amarah Louis memuncak. Jadi ketika para berandalan itu terus menghina keluarganya, dia berdiri dengan mata menyala, siap menghajar mereka. Namun, ayahnya menahan kepalan tangan Louis dan memintanya untuk tetap fokus pada ujian. Saat ini, ibunya mengingatkan janjinya agar tidak memicu keributan. Jujur, kalian pasti ikut kesal melihatnya kan? Akhirnya setelah tenang, Louis meminta maaf kepada ibunya karena sempat terpancing emosi sesaat. Namun hal itu malah mengecewakan para bangsawan sombong tersebut. Akhirnya mereka pergi mengambil nomor ujian. Saat mereka menjauh, beberapa prajurit berteriak meminta semua orang membuka jalan karena Tuan Cain akan lewat. Lalu muncullah Cain, pewaris sah keluarga Oranka. Membuat orang-orang di sekitar langsung terpukau melihat penampilannya yang begitu menawan dan bersinar. Sambil menatap si perundung dan Cain, Louis bersumpah dalam hati akan memberi pelajaran kepada bangsawan-bangsawan arogan ini. Saat ibunya mulai merasa cemas lagi, dia menggenggam tangannya erat-erat dan berjanji akan lulus ujian ini. Dia bahkan dengan berani mendeklarasikan bahwa dia akan menjadi seorang Grandmaster, membuat Cain langsung menatap ke arahnya. Di tengah ejekan para bangsawan jahat itu, Louis berlari ke depan dan bersumpah bahwa di kehidupan ini, dia akan menjadi yang terkuat demi melindungi hal-hal berharga baginya. Sambil menatapnya pergi, ibunya bertanya, apakah Louis bakal baik-baik saja, karena biasanya hanya 20-30 peserta yang lulus setiap tahun dari 20.000 pendaftar. Julian menenangkannya dan yakin anaknya akan lolos, karena Louis lebih keras kepala dibanding siapa pun. Begitu dia menetapkan tujuan, dia akan langsung menerobos maju, tanpa peduli apa kata orang lain. Dia mengingatkan bahwa tugas mereka adalah mendukungnya sebagai keluarga, dan sang istri setuju. Sementara itu, Louis tiba di aula ujian, dan heran kenapa semua orang di sekitarnya tampak jauh lebih tua. Tepat saat itu, pengawas ujian sekaligus kepala sekolah akademi, Aronian, mengumumkan dimulainya tes. Selagi beberapa pejabat berjas rapi berdiri tegak menghadap langsung para calon murid, Louis teringat fakta penting bahwa di dunia ini, para praktisi bela diri sihir dikelompokkan ke dalam 6 kategori utama. Tingkat orang suci berada di posisi teratas, disusul oleh orang bijak, Grandmaster, Master, petarung, lalu magang. Karena posisi Grandmaster ada di urutan ketiga dari atas, itu adalah kelas istimewa di dunia ini. Kepala sekolah Aronian lalu menjelaskan kepada peserta bahwa ujian pertama adalah menaiki tangga yang dijaga ketat oleh para senior. Sambil menambahkan bahwa lembar kelulusan diletakkan di belakang mereka. Dia juga mengungkap ada 1000 lembar kelulusan yang diperebutkan. Dan hanya mereka yang mendapatkannya yang berhak maju ke babak berikutnya. Terakhir, dia menegaskan ujian selesai jika lembar tersebut habis. Lalu menyuruh mereka memulai tes. Beberapa peserta merasa ujian ini sangat mudah, sehingga langsung menyerbu salah satu senior. Namun senior tersebut malah melepaskan aura mengerikan sambil menyambut mereka di neraka. Dia kemudian mengeluarkan medan pelindung sihir kuat yang memaksa mereka berhenti. Begitu mereka pingsan terkapar, panitia langsung mengumumkan bahwa mereka semua didiskualifikasi. Saat semua orang kebingungan mencerna kejadian itu, 2 peserta mengenali senior itu sebagai Tuan Seati, anak Menteri Keuangan, sekaligus peraih nilai tertinggi pada ujian tahun lalu. Tiba-tiba, Louis melangkah maju sambil menjelaskan kepada semua orang bahwa Seat hanya melepas aura untuk mengintimidasi mereka, dan wajar saja
Jika yang bermental lemah, langsung pingsan ketakutan. Saat Louis berdiri di depan Seattle, senior itu memujinya karena punya keberanian. Tapi menegaskan rakyat jelata tidak pantas di sini, membuat Louis marah besar. Seattle bersumpah akan membuat Louis berlutut lalu melepaskan gelombang aura raksasa, membuat peserta lain batuk darah dan lemas. Namun, Louis tetap berdiri tegak tanpa gentar sedikit pun sambil mengingat semua latihan kerasnya selama ini yang membuatnya sangat percaya diri. Saat Seth melepaskan tembakan sihir, Louis menghindar dan menerjang maju dengan kepalan tangan erat. "What? Kalian wajib tunggu kelanjutannya. Yuk, kalian dan saya bakal menyaksikan salah satu momen paling gila di manhwa ini." Saat peserta lain melongo melihat Louis menakuti Seth dengan pura-pura meninju tanpa sihir. Ketika Louis mengambil kartu tanda kelulusannya, Seth mencoba menyerangnya. Namun Louis menangkis dengan tinjunya yang mengeras, membuat si bangsawan shock karena rakyat jelata ini bisa menangkis tanpa sihir. Kepala sekolah Aronian pun langsung menghentikan Seth agar tidak menyerang lagi dan mengingatkan bahwa akademi memperlakukan semua peserta dengan setara, tanpa memandang status saat mereka membungkuk patuh. Sang kepala sekolah memberi selamat kepada Louis atas kelulusannya dalam ujian tersebut, tapi kemudian menyoroti warna rambutnya yang mencurigakan. Louis terkejut, namun saat Aronian mulai curiga dengan warna matanya yang tidak biasa, Louis langsung mengubah matanya menjadi abu-abu untuk ditunjukkan padanya. Sialnya, trik murahan itu tidak bisa membohongi sang kepala sekolah. Dia menepuk pundak Louis dan berjanji akan menyiapkan ramuan khusus untuk menyembunyikan ciri uniknya. Jika dia resmi diterima, Louis merasa bahwa Aronian mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tapi prioritas utamanya saat ini adalah lulus ujian. Jadi, dia pamit untuk bersiap menghadapi tes kedua. Saat dia pergi, Seth menatapnya dengan penuh dendam. Dan heran, mengapa kepala sekolah mendadak ikut campur demi melindungi seorang rakyat jelata untuk pertama kalinya, sambil menahan amarah yang membara. Dia bersumpah tidak akan pernah melupakan nama yang menjengkelkan itu, yaitu Louis. Beberapa saat kemudian, para peserta yang lolos tes pertama tiba di area latihan kedua. Akademi untuk menunggu ujian berikutnya dimulai. Sambil berdiri santai, Louis memperhatikan para peserta lain yang sedang asyik mengobrol. Dia sadar bahwa dari 10.000 peserta tersisa, hampir semuanya adalah bangsawan berpendidikan elit, sementara rakyat jelata hampir punah. Tiba-tiba saja, Seth sengaja menabraknya saat sedang lewat bersama gengnya, sambil mengancam bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya saat mereka berhadapan lagi nanti. Awalnya Louis cuek saja, tapi ketika salah satu anak buah si bangsawan mengejeknya hampir didiskualifikasi, jika bukan karena bantuan kepala sekolah, Louis malah menyeringai dan menyebut mereka sebagai sekumpulan orang bodoh. Saat Seth menatapnya dengan penuh amarah, dia langsung menyindir bahwa sang kepala sekolah punya penilaian yang jauh lebih cerdas dibanding otak kosong mereka. Seth sangat terpancing hingga mengancam akan menghajarnya. Tapi Louis terus memancing emosinya lewat senyuman santai gini. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Seth mencoba meninjunya. Tapi Louis dengan mudah menangkis menggunakan teknik bela diri dua jari. Saat Seth menyadari tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan, Louis membocorkan bahwa jurus itu bernama pemutus meridian, lalu mementalkannya dengan serangan pukulan spiral yang sangat kuat, membuat kedua anak buahnya langsung shock berat. Hantaman keras tubuh Seth yang menabrak tanah pun sukses menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Saat dia berusaha mengatur napasnya, kedua temannya segera menghampiri. Seth mengeluh tidak bisa merasakan atau menggerakkan lengannya sama sekali dan bersumpah akan melaporkan Louis karena memakai racun. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Karena Louis membantah tuduhan itu dengan santai dan mengaku dia cuma memakai seni bela diri murni. Karena terpaksa, meskipun ibunya sempat melarangnya pamer kekuatan. Saat bersiap mendaratkan satu pukulan lagi, dia menegaskan bahwa hanya orang yang siap dipukul saja yang boleh memukul. Namun tiba-tiba Cain datang menghentikannya dan memperingatkan bahwa dia bisa saja didiskualifikasi karena ujian masih berlangsung. Saat Louis pergi, anak buah Seth mulai berteriak protes pada Cain karena ikut campur. Jadi Cain langsung mengingatkan mereka
tentang identitas aslinya hingga membuat mereka gemetaran ketakutan. Syed akhirnya pergi sambil mengumpat bahwa rakyat jelata dan bangsawan sama-sama sampah. Di sisi lain, Louis memperhatikan mereka dari dinding tempatnya. Bersandar, menyimpulkan bahwa semua bangsawan memang sama saja karena selalu bertindak semena-mena. Menggunakan status mereka, Cain kemudian mendekat dan memuji kekuatan serta keberaniannya sebelum akhirnya menawarinya untuk membentuk sebuah tim bersama. Tapi obrolan mereka terputus oleh para fans wanita yang mengajak Cain bergabung. Disusul peserta lain yang langsung mengerubunginya demi bisa setim dengannya. Salah satu peserta yang menonton penasaran dan bertanya bagaimana tuan muda Cain bisa mendapat perhatian sebanyak itu di usianya yang sangat muda. Temannya menjelaskan bahwa dia adalah penerus keluarga seorang yang agung. Yang berarti siapapun yang satu tim dengannya pasti dijamin lulus dengan mudah. Louis mulai merasa tertarik, namun mendadak sang kepala sekolah muncul dengan gaya yang sangat highball dan mengucapkan selamat atas kelulusan mereka di tes tekad. Dia lalu mengumumkan bahwa ujian berikutnya adalah tes kekuatan. Lalu menyentil jarinya hingga tanda bercahaya muncul di tubuh seluruh peserta, sebagian besar dari mereka kebingungan melihat tanda aneh tersebut. Namun Cain berhasil mengenalinya sebagai segel atribut bumi. Tiba-tiba saja, semua peserta mulai tersungkur ke tanah, karena tubuh mereka mendadak terasa berkali-kali lipat lebih berat. Aronian langsung mengaktifkan lingkaran sihir raksasa dan mengumumkan bahwa di ujian kedua ini, mereka harus bertarung di panggung di bawah tekanan sihir bumi. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya, kan? Mustahil bertarung dalam kondisi seberat ini. Beberapa peserta mulai mengeluh karena gravitasi ekstrem. Tapi tiba-tiba ada yang menyadari seseorang sedang berjalan santai, tanpa beban, dan Cain melihat jejak kaki yang dalam. Sementara itu, Louis si penantang gravitasi dengan mudah melangkah ke panggung hingga membuat semua orang melongo. Aronian kembali memberi selamat, karena dia menjadi yang pertama lagi. Louis hanya tersenyum sambil melihat rantai sihir bumi yang gagal menahannya. Cain sampai tidak mempercayai matanya sendiri, karena dia saja yang sudah berlatih tingkat master selama 3 tahun, hampir tidak sanggup berdiri. Saat peserta lain kesulitan, Aronian mengumumkan bahwa hanya mereka yang sanggup berdiri yang boleh lanjut dan langsung menggunakan sihirnya untuk memunculkan berbagai senjata pilihan. Louis langsung mengambil salah satu pedang dan mengayunkannya untuk uji coba. Saat para peserta lain masih kesulitan menahan beratnya senjata mereka, Aronian memperingatkan bahwa siapapun yang keluar dari panggung akan langsung didiskualifikasi. Saat itu juga, begitu ujian dimulai, dia menyuruh para pengawas untuk melepaskan monster bernama Slime pengikat sebelum akhirnya menghilang. Setelah dia pergi, para peserta mulai bertanya-tanya, apa itu Slime pengikat? Tapi Louis menyadari ada sesuatu yang jatuh dari langit. Begitu kawanan Slime mendarat, dijelaskan bahwa mereka mendapat 1 poin jika menangkis, 2 poin untuk menghindar, dan 5 poin jika berhasil mengalahkannya. Aronian juga menambahkan bahwa peringkat mereka akan ditentukan oleh jumlah poin di tes ini, dan hanya 100 peserta teratas yang berhak lolos ke tes ketiga. Beberapa peserta merasa Slime ini sangat mudah dikalahkan karena cuma monster tingkat rendah yang tampak bodoh. Tapi saat salah satu dari mereka maju menyerang, Slime itu mendadak melesat cepat dan menghantam wajahnya. Monster itu lalu menyerang korban kedua dan menerjang sekelompok peserta lainnya. Sementara yang lain menonton dengan syok. Tak butuh waktu lama, seluruh area ujian berubah menjadi taman bermain bagi para slime yang mengepung dan menyiksa para peserta, meski banyak yang bertumbangan. Beberapa orang berhasil menghindar dan menangkis serangan hingga mendapatkan poin dari pengawas. Salah satu pengawas kemudian menyebutkan bahwa ujian tahun ini diikuti oleh para tuan muda dari keluarga Segi ternama, yaitu keluarga Ienka dan Durham, yang merujuk pada Cain dan seorang gadis petarung berambut merah. Dia yakin rekor baru akan tercipta. Penguji lain menambahkan bahwa ada juga beberapa rakyat jelata yang hebat di antara peserta. Lalu bertanya pada Aronian, apakah anak yang dia bantu tadi adalah salah satunya. Aronian menduga Louis akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Namun sang pengawas menyoroti bahwa dia bahkan belum melangkah sama sekali. Saat Louis berdiri diam di sana, peserta lain yang kewalahan bertanya apa yang dia lakukan.
membuat seorang bangsawan sombong mengejeknya dan menyebutnya tidak bisa mengimbangi Slime karena statusnya yang miskin. Karena Louis masih diam membisu, dia yakin anak itu akan segera kalah. Tepat saat itu, seekor Slime mendadak melesat kencang ke arah Louis dan siap menghantam bagian belakang kepalanya dari jarak dekat. Sebelum serangan itu mendarat, Louis menghindar dengan sangat mudah, sementara peserta lain juga berhasil mengelak, membiarkan Slime itu menghantam si bangsawan sombong yang mengejeknya. Tadi hingga babak belur, melihat temannya terkapar kalah. Peserta berambut pirang langsung membeku terkejut, karena sangat yakin Louis mustahil menghindar. Nah, kalian dan saya harus bersiap, karena Slime yang mengamuk ini bakal menghajar peserta lainnya di episode berikutnya. Kalian dan aku bakal melihat aksi gila di sini. Saat Louis tiba-tiba diserang 3 Slime super cepat sekaligus. Si rambut pirang tersenyum licin, mengira Louis tidak mungkin bisa selamat. Tapi Louis tetap tenang dan memejamkan mata untuk bersiap menyerang balik. Flashback sedikit. Dulu Louis pernah berlatih sangat keras di gunung es bersama sekelompok petualang yang berpengalaman. Dia menyuruh mereka melempari dirinya dengan banyak batu besar secara langsung. Tentu saja, para petualang itu bingung dan memperingatkan kalau latihan gila ini sangat berbahaya. Tapi Louis bilang dia pasti baik-baik saja, karena ada sesuatu yang sangat ingin dia uji coba. Setelah memasang kuda-kuda, mereka menyuruhnya bersiap menghindar. Namun saat batu-batu itu dilemparkan, dia malah sama sekali tidak berniat untuk menghindar dari sana. Dia malah menatap tajam batu yang meluncur ke arahnya. Di kehidupan sebelumnya, dia melatih otaknya untuk mengirimkan informasi super cepat dari ubun-ubun ke otak kecilnya sendiri. Dia yakin, jika bisa bereaksi secara instan, serangan apapun pasti bisa diatasi. Saat batu-batu itu mendekat, tubuhnya mulai diselimuti aura bercahaya dan otaknya mulai menghitung kalkulasi dengan kecepatan luar biasa. Menggunakan gerakan kilat, dia berhasil menghindari semua batu. Para petualang langsung terpukau melihat keajaiban ini dan mulai memujinya setinggi langit. Mereka langsung berlari mendekat demi mencari tahu rahasia di balik teknik itu. Louis pun mengungkapkan nama jurus barunya, yaitu kalkulasi tempur hampa. Saat ditanya apa maksud dari nama keren itu, dia menjelaskan bahwa teknik ini bisa memprediksi dengan tepat seluruh hasil akhir dari pertarungan. Kembali ke masa kini, di saat kawanan Slime melesat sangat cepat ke arahnya, Louis menatap mereka dengan tenang. Berbagai rumus matematika rumit langsung berputar di kepalanya selagi dia. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Di saat 4 Slime menyerang dari segala sudut, Louis tetap santai karena perhitungan jeniusnya membuktikan kalau Slime pemantul itu hanya bisa meluncur lurus, meski punya kecepatan dan daya hancur luar biasa. Dia pun menghitung kecepatan serta sudut pantulan mereka demi memprediksi arah serangan, lalu melakukan gerakan menghindar super stilis yang akhirnya membuat dirinya berhasil lolos dari keempat Slime tersebut. Setelah mengumpulkan 8 poin berkat aksi menghindar tadi, Louis beralih ke mode menyerang dan merilis tebasan pedang epik yang melumat habis semua musuhnya. Kan melongo kaget, dan para pengawas ujian jauh lebih tercengang setelah menyadari bahwa kemampuan persepsi pemuda ini setara dengan petarung tingkat tinggi. Namun, Cain justru tersenyum lebar saat dia sadar kalau Louis adalah pengguna teknik tempur khusus, dan dia bertekad harus bisa satu tim dengannya bagaimanapun caranya. Di saat bersamaan, Louis melihat Slime lain menyerang untuk balas dendam. Dengan percaya diri, Louis memasang kuda-kuda dan berseru bakal mengantongi 5 poin tambahan. Sayangnya, Cain mendahuluinya menggunakan teknik tusukan pedang tajam, membuat Louis langsung kesal setengah mati. Karena mangsanya sudah dicuri, sambil bercanda, Cain mengakui perbuatannya dan memamerkan Slime yang tertusuk di pedangnya layaknya kebab. Sambil mengejek kalau dia tidak mencuri apa-apa dari Louis. Dia lalu dengan santai mengayunkan pedangnya, menebas udara hingga tubuh Slime itu terbelah menjadi 2 bagian. Saat sisa-sisa Slime mendarat di kerumunan peserta ujian lainnya, dia berbisik bahwa dia mencuri monster itu dari mereka semua, sambil memberikan senyum tampannya. Dia memperkenalkan diri, lalu mengajak Louis bersekongkol mencuri poin dari peserta lain. Louis hanya menatapnya dengan tatapan malas, memaksa Cain menjelaskan kalau dia cuma ingin meraih peringkat.
teratas dan menantangnya taruhan siapa yang bisa mengumpulkan poin paling banyak. Saat Chain menantang Louis menunjukkan kekuatan aslinya, Louis tersenyum sambil bertepuk tangan memuji rasa percaya diri pemuda itu. Sambil menggenggam pedangnya, dia berdiri di belakang Chain dan berjanji akan mengeluarkan kekuatan. Penuh dengan satu syarat, siapapun yang kalah harus menuruti semua perintah pemenang tanpa bantahan. Sambil bersiap, Chain tersenyum lebar menyetujui syarat tersebut dan berkata bahwa Louis adalah orang pertama yang berani menantangnya. Ketika gerombolan Slime mulai mengepung mereka, anak buah Seth mengawasi dari kejauhan, menyadari bahwa kekacauan di medan perang ini adalah kesempatan emas untuk segera menjalankan perintah tuan mereka. Setelah seekor Slime melintas cepat, mereka berdua mulai menarik busur panah mereka dan membidik Chain serta Louis. Saat Slime mendekat, Louis langsung menyadarinya dan menebasnya jadi dua. Namun secara mengejutkan, 3 anak panah tiba-tiba melesat sangat dekat dengannya. Kalian pasti mengira serangan itu kena kan? Tapi tunggu dulu, begitu asapnya hilang. Si Gendius ini ternyata menangkap ketiga anak panah itu cuma pakai satu tangan saja. Sambil gemetaran menatapnya, rasa kaget dan ketakutan mendalam langsung menyelimuti mereka yang heran setengah mati bagaimana dia bisa menangkap serangan mendadak itu dengan sangat mudah sekali. Di sisi lain, Louis menancapkan anak panah itu ke tanah. Chain menghampirinya dan mencaci maki komplotan Seth sebagai bajingan licik. Namun Louis menganggapnya sepal. Mendengar hal itu, para bangsawan jahat pun emosi dan menarik busur mereka kembali sembari menargetkan Chain sebagai sasaran berikutnya. Salah satu dari mereka mengaktifkan sihir panah ganda berkekuatan gelap dan langsung menembakkannya bersamaan dengan panah lainnya. Chain berhasil menepis panah-panah biasa dengan keterampilan pedangnya yang hebat. Namun panah hitam itu terus melesat kencang hingga menyudutkannya dalam situasi genting. Seketika darah segar langsung menyembur ke udara begitu serangan itu mendarat. Rupanya, Chain tidak menyadari ada panah ungu tersembunyi di balik panah yang dia tepis. Beruntung bagi dirinya, Louis sempat menangkap panah itu tepat waktu. Namun dia terluka akibat tindakan nekat tersebut. Chain, yang nyawanya baru saja diselamatkan, panik melihat darah mengalir deras dari tangannya dan bergegas membantu. Tapi Louis mengabaikan luka itu dan langsung mematahkan panahnya, siap menghadapi serangan musuh berikutnya. Sementara itu, seorang penonton melaporkan serangan curang tersebut kepada kepala sekolah dan menyarankan agar pelaku yang berbuat curang itu segera didiskualifikasi. Namun kepala sekolah bersikeras melanjutkan ujian karena yakin para pecundang itu akan kalah dengan sendirinya. Dia menunda hukuman mereka sampai ujian selesai, namun meminta ramuan penyembuh disiapkan segera. Kembali ke arena pertarungan, Louis bersiap membalas musuh-musuhnya dan mengambil pos bak pelampar bola bisbol profesional dengan mata menyala terang serta kekuatan meriam yang dahsyat. Dia melampar salah satu slime ke arah para bangsawan dan menghantam salah satu dari mereka dengan kecepatan penuh. Benturan keras itu melontarkan si bangsawan keluar arena dan langsung membuatnya didiskualifikasi. Saat itu juga, sisa bangsawan menjadi panik setengah mati melihat kejadian itu. Louis, yang enggan melepaskan mereka begitu saja, melompat tinggi ke udara, lalu melesatkan slime lainnya ke arah gerombolan penakut tersebut. Slime itu menghantam telak wajah salah satu dari mereka hingga merontokkan giginya secara mengenaskan. Bangsawan terakhir yang tersisa begitu ketakutan sampai tidak sadar Louis sudah berada di belakangnya. Begitu dikagetkan, dia refleks mundur dengan limbung, memanfaatkan hilangnya keseimbangan tubuh si bodoh itu. Chain langsung menjegal kakinya hingga terjatuh keluar ring. Usai membereskan para pengacau, Chain berterima kasih atas bantuan Louis tadi lalu menanyakan kondisi luka tangannya. Untungnya, Louis baik-baik saja dan mereka pun berjabat tangan, meresmikan persahabatan baru mereka. Louis sempat menggoda Chain sebagai bangsawan hebat, namun Chain membela asal-usulnya dan menyombongkan diri berasal dari keluarga Oranka. Ternyata, Oranka merupakan salah satu klan agung yang legendaris karena melahirkan banyak pendekar hebat dan orang suci. Pengaruh kekuasaan mereka sangat luas hingga mampu menyaingi keluarga kekaisaran. Menyadari klan keluarga Chain sama sekali tidak boleh diremehkan, Louis pun menarik kembali ucapan ejekannya dan bersiap memburu sisa slime. Namun,
melihat Louis terus mendominasi dan mengumpulkan banyak sekali poin membuat beberapa bangsawan kelas bawah iri setengah mati dan berniat melukainya ketimbang melawan monster. Mereka nekat menyerang meski tahu ada Cain di sisinya. Tapi rencana licik menjatuhkan dua musuh sekaligus malah menjadi senjata makan tua, karena para bangsawan elit bergerak melindungi Cain. Pertarungan bebas pun pecah antara kedua kubu tersebut. Di tengah kekacauan itu, saat Cain dan Louis saling melindungi, terlihat seorang gadis berambut merah menawan dari klan terpandang sedang bersiap beraksi. Dia memanggil temannya, Miliana, seorang rakyat jelata, dan memberitahu bahwa sekaranglah saatnya memberi pelajaran pada orang-orang sombong yang selalu meremehkannya. Selama ini, si rambut merah pun langsung melesat maju ke medan pertempuran, diikuti Miliana. Medan laga semakin sengit tatkala Louis berputar lincah demi menghindari serangan Slim dari berbagai arah. Miliana juga ikut beraksi menjatuhkan musuh. Sementara si rambut merah menghantam bangsawan lain hingga menabrak dinding. Dan disinilah kita sekarang, saat seorang petarung baru tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Makin seru kan? Kalian harus lihat cowok berambut merah dengan palu raksasa ini. Layaknya dewa petir yang mengamuk. Dia mengayunkan senjata besarnya tanpa ampun demi melibas semua rintangan di depan. Menurut baginya, memukul orang jauh lebih asyik daripada menghajar Slim lemah. Dia pun berteriak kencang sambil mengempaskan semua lawannya dengan sangat mudah. Sementara itu, para penonton mulai merasa gelisah dan menyarankan agar ujian segera dihentikan. Masalahnya, sebagian besar peserta yang gugur adalah kaum bangsawan. Dan jika ada lebih banyak bangsawan yang tereliminasi, ini bisa memicu masalah besar bagi akademi. Namun, sang kepala sekolah tidak peduli karena dia yakin akademi memiliki aturannya sendiri. Tiba-tiba, dia melesat ke arena dalam seberkas cahaya terang benderang untuk menghentikan kekacauan tersebut. Dia mengumumkan bahwa ujian kedua telah berakhir dan nilainya akan diumumkan nanti. Selama istirahat singkat, para peserta yang terluka dirawat menggunakan ramuan penyembuh, dan efek sihir tanah pun segera dihilangkan. Louis juga menggunakan ramuan penyembuh itu, tapi dia terkejut melihat khasiatnya yang luar biasa. Sayangnya, itu barang sangat mahal yang mustahil terbeli oleh rakyat jelata seperti dirinya. Setelah beberapa saat, sang kepala sekolah menampilkan peringkat ujian kedua, dan semua orang dibuat terkejut oleh hasilnya. Ternyata nama Louis tidak ada dalam daftar. Dan kabar ini tentu membuat para bangsawan kelas bawah kegirangan. Akan tetapi, daftar yang ditampilkan barusan hanya berisi peserta dari peringkat 6 ke bawah. Menurut kepala sekolah, 5 besar teratas berhasil melampaui rekor nilai tertinggi. Dan dia pun mulai menyebutkan nama-nama mereka. Di posisi kelima ada Miliana Royce, rakyat jelata yang sangat berbakat. Cain menempati posisi keempat. Sementara gadis berambut merah, Fedurahan, berada di peringkat ketiga. Saat nama Cain dipanggil, Louis mulai merasa gugup karena kepala sekolah belum juga menyebut namanya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya didiskualifikasi karena menyerang para bangsawan kelas bawah sebelumnya, tapi dugaannya salah besar, karena namanya justru dipanggil sebagai peringkat kedua dengan 887 poin. Seluruh ruangan pun gempar, karena rakyat biasa berhasil mengalahkan para bangsawan. Sementara itu, Cain langsung memberikan ucapan selamat kepada Louis atas pencapaian luar biasa ini, dan sesuai janji mereka sebelumnya, dia harus mengabulkan satu permintaan Louis. Dia bertanya apa yang Louis inginkan, tapi Louis berkata akan memintanya nanti saja. Tepat saat itu, pemenang ujian kedua terungkap, yaitu Neil Gunn yang meraih 888 poin. Neil Gunn adalah bocah berambut merah yang sempat mengamuk dengan palu raksasanya tadi. Dia juga seorang rakyat jelata yang berhasil menduduki peringkat lebih tinggi dari semua kandidat bangsawan, termasuk Fai, yang belum siap menerima kekalahan. Dia pun berjanji untuk menantang Neil bertarung suatu hari nanti demi menguji kekuatannya. Setelah pengumuman tersebut, para bangsawan kelas rendah diomeli oleh senior mereka karena membiarkan rakyat jelata mengalahkan mereka dalam ujian. Bahkan salah satu penonton merasa terkejut melihat peringkat pertama dan kedua diduduki oleh rakyat biasa, hal yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah akademi. Namun, kepala sekolah yang tampak senang justru berkata
bahwa kekuatan sejati sama sekali tidak ada hubungannya dengan status sosial. Dan inilah alasan mengapa sebagian besar panti asuhan di negara ini dikelola oleh Asosiasi Arcanis. Kepala sekolah kemudian mengarahkan para peserta menuju ke lokasi berikutnya untuk ujian akhir. Mereka berjalan ke sana. Cain memuji Louis karena nilainya sangat tipis dengan peringkat pertama. Lalu bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara Louis dan Neil. Tidak lama kemudian, mereka tiba di lokasi ujian akhir dan kepala sekolah memberitahu bahwa ujian kali ini adalah tes bertahan hidup bernama Emblem Battle Royale. Dalam ujian ini, setiap peserta akan diberikan emblem dan mereka bakal langsung diteleportasi ke berbagai wilayah di dalam hutan. Tujuan mereka adalah mengumpulkan emblem sebanyak mungkin dengan cara apapun yang mereka kuasai. Peserta yang kehilangan emblem miliknya akan langsung didiskualifikasi dan hanya 10 peserta teratas dengan emblem terbanyak yang berhak masuk ke akademi. Sayangnya, aturan ujian ketiga ini membuatkan dan Louis tidak akan bisa bekerja sama, jadi mereka saling mendoakan semoga sukses. Segera setelah itu, para peserta diteleportasi ke tempat yang berbeda, dan Louis pun tiba di lokasinya. Dia berjalan maju perlahan sambil memikirkan ujian ketiga ini sebagai rintangan terakhir untuk bisa lolos. Dengan tekad yang membara, dia berjanji akan menang kali ini. Namun, langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh seorang bangsawan pembawa kapak raksasa. Orang itu mendesak Louis karena telah mempermalukan kaum bangsawan di ujian sebelumnya, dan saat itu juga dua bangsawan pemegang tombak muncul di belakang Louis. Louis juga menyadari ada satu musuh lagi di atas pohon, membawa busur silan. Sadar dirinya terpojok. Coba perhatikan baik-baik trik kotor ini, karena senior yang menteleportasinya pasti membocorkan lokasinya. Tiba-tiba, si pengguna kapak langsung menebasnya. Tapi dia berhasil menghindar tepat waktu, sehingga kapak tersebut menghantam batu keras di tanah. Para pemegang tombak juga langsung menyerang. Tapi Louis membalas dengan lompatan salto ke belakang. Namun, saat melayang di udara, sebuah anak panah dari si penembak jitu melesat ke arahnya. Namun dia berhasil menangkisnya dengan pedang. Dia mendarat dengan mulus di tanah. Tapi para bangsawan tidak menyerah begitu saja. Mereka menyerang langsung, tapi Louis segera menunjukkan perbedaan tingkat keahlian mereka. Dia menghindari tebasan lawan dengan lincah, tapi panah lain kembali meluncur. Dia menangkisnya dengan pedang, meskipun tusukan tombak langsung mengancam di belakangnya. Untunglah, dia bergerak cepat dan menghindarinya lagi. Gerakan refleksnya yang super cepat mulai membuat para bangsawan frustrasi. Tapi mereka enggan menyerah. Louis sendiri sebenarnya juga kesal karena kesulitan membaca arah lintasan panah angin musuh. Meski begitu, dia berusaha menenangkan diri lalu menggunakan teknik bela diri yang dikenal sebagai serangan balik Senosen. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan kekuatan musuh untuk menyerang balik mereka saat para bangsawan kembali menerjang maju membawa senjata mereka. Louis melihat sebuah celah dan langsung memanfaatkannya. Korban pertamanya adalah si pengguna kapak yang menyerang sekuat tenaga. Louis berkelip ke kanan, menghindari kapak itu, lalu menaruh pedangnya tepat di bawah gagang kapak. Dengan satu sentakan, dia memutar arah kapak hingga terlepas dan menghantam salah satu pemegang tombak. Setelah melumpuhkan mereka, pemegang tombak yang satunya menyerang Louis, dan si pemanah dari atas pohon juga melepaskan panah angin ke arahnya. Tapi kali ini, Louis dengan mudah membaca arah panah dan menarik si penombak ke jalur tembakan. Si malang langsung terpental jauh, meninggalkan tombaknya melayang di udara dengan sigap. Louis menangkap tombak itu, lalu melemparkannya ke arah si pemanah di atas pohon hingga langsung jatuh. Dia kemudian membantai sisa-sisa bangsawan itu dengan mudah dan merebut semua emblem mereka. Nah, bisa tebak gak apa yang terjadi? Tiba-tiba kan muncul di atas pohon dan menghentikan bangsawan yang mau memakai sihir. Sang dalang yang awalnya berniat menjebak Cain dengan kelompok lain langsung shock melihat kedatangannya yang tiba-tiba di lokasi tersebut. Cain menyindir bahwa mereka pasti telah meremehkan keluarga Oranka karena hanya mengirim kroco lemah untuk menghambatnya. Dia pun langsung membuat pingsan si dalang dengan busur silan. Setelah itu, Cain melompat turun, lalu melemparkan satu emblem kepada Louis. Dia merasa situasi akan makin rumit jika terus begini dan menawarkan bantuan,
Tapi, Louis menolak bantuan tersebut dan menegaskan bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tiba-tiba, sesosok misterius bertepuk tangan kencang sambil memuji tekad baja Louis. Sosok itu mengaku sudah menduga kemampuan hebat dari orang yang mereka akui dan anggap sebagai rival sejati. Sosok misterius itu akhirnya muncul dan ternyata dia adalah Fadurahan. Dia menantang Louis berduel, lalu Louis bertanya pada Cain, apakah gadis itu temannya? Cain menjawab bahwa dia bukan temannya, melainkan putri seorang Grandmaster yang pernah dia lawan dulu. Waktu itu, Cain kalah karena lengah. Jadi dia menyarankan Louis mengabaikan gadis itu dan fokus mengumpulkan emblem saja. Dia memperingatkan Louis bahwa Fei bisa menggunakan sihir dan kemampuannya sudah setara tingkat Magan. Sementara itu, obrolan mereka mulai membuat Fei kesal dan dia memarahi keduanya karena dianggap mencoba untuk melarikan diri. Mendengar itu, Louis menerima tantangannya dan mengaku selalu penasaran sekuat apa anggota keluarga besar dalam pertarungan sungguhan. Hal ini membuat Fei bersemangat dan dia berjanji tidak akan memakai sihir agar pertarungan ini adil. Dalam sekejap, dia melompat ke arah Louis dengan tombaknya lalu menusuk maju. Tapi, Louis berhasil menjepit tombak itu di bawah lengannya, membuat Fei makin terkesan. Dia langsung memutar tombaknya dan mengayunkan senjata itu ke arah Louis, tapi dia berhasil berkelit ke samping. Tepat setelah itu, Fei melesat maju dan mencoba menghantam Louis dengan teknik hempasan tombak suci seperti dugaan. Dia berhasil menghindar hingga tombak itu menghantam tanah dan membuat lubang raksasa. Efek dahsyat ini mengejutkan penonton serta kepala sekolah. Percaya deh, kalian pasti gak sabar menanti kelanjutan dari duel sengit mereka. Kalian dan aku pasti penasaran seberapa kuat si Louis ini bertahan. Para penonton juga mulai berbisik, meragukan kekuatannya melawan keluarga elit. Lalu bertanya ke kepala sekolah. Sang kepala sekolah menjawab bahwa Louis tidak akan pernah bisa mengalahkan Fei karena duel ini adalah bentrokan antara fisik dan tekad kuat. Dari yang dia lihat, kepala sekolah tidak yakin tekad Louis bisa melampaui Fei. Tepat setelah itu, tekad mereka langsung diuji saat Fei melancarkan teknik tombak baru untuk menyerang Louis. Namun, pemuda itu menghindari semua jurusnya dengan sangat mudah. Seolah sudah diprogram secara otomatis. Di sela-sela sapuan tombak tajam itu, dia melihat ada celah kosong di pertahanan Fei dan mencoba memanfaatkannya. Sayang sekali, Fei langsung menyadarinya dan menyerang balik. Tapi Louis melompati serangan itu, lalu mendarat santai di belakangnya. Fei pun meluapkan rasa kesalnya karena Louis terus-menerus menghindar. Bahkan sempat menyindir Cain yang tidak punya bakat seperti itu. Tapi Louis dengan santai menjawab kuncinya hanyalah observasi dan jika rajin berlatih, semuanya akan terasa sangat mudah. Tak lama, Fei melompat maju lagi menggunakan teknik tombak suci yang disebut jatuhnya bulan sabit untuk menghabisi Louis. Tapi sekali lagi, dia menghindari semua tebasan itu tanpa berkeringat sedikit pun. Kali ini, dia mulai menganalisis berbagai teknik para pengguna tombak, mulai dari tusukan, sapuan, pertahanan, hingga tekanan. Meskipun teknik-teknik ini cukup merepotkan, dia tahu setiap jurus pasti memiliki kelemahan tersendiri yang fatal. Salah satunya adalah kelemahan fatal dalam pertarungan jarak dekat, dan Louis berniat memanfaatkan hal tersebut. Dia langsung menerjang ke arah Fei untuk memperpendek jarak pertarungan agar bisa menciptakan ruang untuk menyerang balik. Sialnya, gadis itu membaca gerakannya dan menangkis pedang Louis. Dia menegaskan bahwa teknik tombak keluarganya tidak punya kelemahan apapun. Tiba-tiba, dia mulai berputar-putar dengan tombaknya dan menciptakan angin puyuh yang sangat berbahaya. Bakat luar biasa Fei membuat para penonton terkejut, dan di mata mereka, Louis tidak punya peluang menang, namun Louis justru mengambil ancang-ancang dan mengaktifkan teknik pedangnya demi menepis badai serangan tombak Fei. Sambil menangkis serangan bertubi-tubi itu, dia berniat memanfaatkan kelemahan lain dari pengguna tombak, yaitu borosnya konsumsi stamina. Ayo kita perhatikan ini. Dia bertahan sekuat tenaga sambil menunggu celah, tanpa menyadari pedangnya mulai retak. Tepat saat itu, stamina Fei habis dan dia mulai terlihat di dalam pusaran tombak. Louis melihat momen ini dan langsung menebasnya. Sayangnya, pedang murahannya patah tepat sebelum mengenai tubuh Fei.
Sadar serangannya gagal total, dia dengan cepat melompat mundur untuk menghindari serangan balasan. Secara mengejutkan, Faye mengakui kehebatan Louis dan merasa beruntung karena jika tidak, dia pasti sudah hancur lebur. Dia juga sadar bahwa Louis sengaja menahan kekuatannya dan langsung mengonfrontasinya. Tapi pemuda itu beralasan bahwa dia selalu menganalisis musuh sebelum bertarung serius. Namun, kini analisisnya sudah selesai dan dia akan bertarung sungguhan. Meski Faye sempat khawatir dengan senjatanya yang hancur, Louis meyakinkannya bahwa dia justru lebih kuat tanpa senjata karena tinju adalah senjata aslinya. Mirip Ip Man, Louis mengambil posisi bela diri selagi Faye bersiap menyerang dengan tombaknya. Gadis itu langsung melesat maju dengan teknik tusukan berputar, membuat Chain yang sedari tadi diam berteriak panik memperingatkan Louis. Namun secara tak terduga, Louis memperlambat putaran tombak tajam itu hanya dengan telapak tangan kirinya sebelum menjepitnya dengan tangan kanan. Pada akhir pertarungan, Louis menahan tombak berputar itu di antara kedua telapak tangannya, membuat Faye, Chain, dan para penonton melongo tidak percaya. Hanya sang kepala sekolah yang berhasil tetap tenang. Dia menatap arena dengan tajam, berusaha memahami teknik apa yang baru saja dilakukan Louis. Sementara itu, Faye tidak menyerah begitu saja dan menarik paksa tombaknya kembali untuk mencoba teknik lain dari gudang senjatanya, menciptakan ilusi bayangan dirinya yang menyerang Louis dari segala arah. Alih-alih panik diserang bertubi-tubi, Louis menarik napas dalam-dalam dan kembali memasang kuda-kuda bela dirinya dengan telapak tangannya. Dia menangkis semua serangan itu satu persatu sampai arah serangannya berbelok menjauh darinya. Kemampuan sehebat ini belum pernah dilihat oleh Faye maupun kepala sekolah sebelumnya. Louis kemudian mendaratkan satu pukulan telak yang membuat Faye terpental jauh. Beruntun, gadis itu menancapkan tombaknya ke tanah untuk menahan momentum dorongan tersebut. Setelah berhasil berhenti, dia langsung bertanya pada Louis tentang teknik misterius tadi. Dan dengan santai Louis menjawab itu adalah teknik menangkis dalam bela diri. Dia lalu melompat maju untuk ronde berikutnya, memaksa Faye merespons cepat dengan tombaknya. Kalian juga bingung kan? Serangan Faye gampang banget dihindari Louis yang kayak adat, tapi tidak ada di depannya. Chain sampai heran, apa ini ilusi optik? Sementara Faye mulai frustrasi setengah mati karena tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ternyata, Louis menggunakan langkah kupu-kupu, sebuah langkah kaki elegan yang diciptakan oleh petinju legendaris di kehidupan masa lalunya. Gerakan ini melibatkan pergerakan kaki yang sangat cepat maju mundur, menciptakan ritme tak terduga yang sangat cocok untuk mengcounter teknik tombak Faye. Tak butuh waktu lama, Louis menyudutkan Faye dan mementalkannya. Para penonton dan kepala sekolah yang menyaksikan ini langsung bertanya-tanya apakah Louis sebenarnya adalah jenius pertarungan jarak dekat tanpa senjata. Meskipun Faye tersungkur sambil memegangi perutnya yang kesakitan, dia menolak menyerah kalah begitu saja. Dia melempar tombaknya dan melompat menerjang Louis sekuat tenaga dengan kepalan tinjunya. Namun, Louis tidak lengah sedikit pun dan langsung memasang kuda-kuda Wing Chun. Saat Faye mendekat dengan pukulan penghancur yang kuat, dia langsung menangkisnya dengan mudah. Tapi hantaman itu terasa mirip dengan teknik yang dia kenal, yaitu pukulan 1 inci. Louis tersenyum memuji ketangguhannya. Namun, Faye tidak merasa tersanjung sama sekali. Dia menegaskan bahwa keluarga Durahan tidak hanya mengandalkan tombak. Sebelum kembali menerjang Louis dengan pukulan penghancur lainnya, Louis bersiap menahan hantaman keras itu. Dan mereka berdua mulai saling adu jotos layaknya master kungfu legendaris. Anehnya, kegembiraan Louis mulai tidak terkendali karena bisa bertarung sepuas hati melawan musuh. Kuat adalah impian terbesarnya. Seiring pertarungan yang makin sengit, dia mulai menuntut pertarungan yang lebih gila. Hingga matanya berubah merah padam dibarengi detak jantungnya. Dia melompat ke arah Faye dengan aura niat membunuh yang mengerikan. Faye mendongak menatap sosok tinggi besar itu dan langsung merasa sangat ketakutan. Di matanya, Louis tampak seperti iblis bertaring raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Tiba-tiba, tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan cukup cepat untuk menghindari serangan mematikan Louis. Meski dia sempat menangkis pukulan itu, hantamannya sangat kuat hingga mementalkannya menabrak pohon.
Kepala sekolah juga menyadari aura aneh yang terpancar dari tubuh Louis. Para bangsawan lain yang melihat Fei menabrak pohon langsung murka karena ada rakyat jelata yang berani mengalahkan keluarga elit. Mereka berniat membalas dendam, tapi tiba-tiba tubuh mereka dilanda perasaan sangat aneh. Bahkan salah satu dari mereka langsung muntah akibat tekanan itu dan heran kenapa dia tiba-tiba mual. Namun, setelah melihat sosok Louis yang diselimuti aura iblis, semua teka-teki itu akhirnya mulai terjawab. Seorang senior bangsawan yang iri, Seattle, menonton duel ini dari kejauhan bersama temannya yang terluka, Brian. Mereka terpaksa mengakui kalau kekuatan asli Louis ternyata jauh melampaui semua ekspektasi mereka. Sebelumnya, kenyataan pahit ini membuat Seth murka karena rencananya untuk menyingkirkan si jelata gagal. Total, Brian pun menyimpulkan bahwa Louis harus dihabisi bagaimanapun caranya sebelum dia tumbuh menjadi ancaman yang lebih besar. Mengingat legenda kuno, dia yakin membiarkan orang berbahaya seperti Louis hidup hanya akan membawa petaka, sehingga dia ingin melenyapkannya secepat mungkin. Sementara itu, amukan gila Louis berlanjut saat dia menerjang ke arah Fei. Sambil tertawa histeris, pemuda sinting ini memukulinya bertubi-tubi hingga terpental dan memuntahkan darah segar lagi. Setelah itu, dia berpindah cepat di udara dan menghantam tubuh Fei hingga terhempas keras ke tanah dengan rentetan pukulan seberat gada. Fei nyaris tidak sanggup mempertahankan posisi bertahannya demi menahan serangan gila itu sambil merenungkan peningkatan kekuatan Louis yang melesat sangat drastis. Sadar akan jurang pemisah kekuatan mereka, dia menyimpulkan bahwa dia sama sekali tidak punya peluang menang. Tepat saat itu, dia dihadapkan pada aura tinju Louis yang menakutkan hingga memorinya berputar cepat. Karena menolak mati konyol, Fei bergegas mengaktifkan teknik bela diri rahasianya, tinju api, demi menangkis serangan dahsyat Louis. Namun, kekuatan gila terkaman Louis langsung menghancurkan pertahanan itu dan kembali mementalkannya hingga menabrak pepohonan di sekitarnya. Tiba-tiba, Louis tersadar sepenuhnya dari kegilaannya dan menyadari dia telah hilang kendali lagi. Dia menatap tangannya yang terbakar dan tiba-tiba, Seth maju dan berteriak bahwa Louis didiskualifikasi. Tapi percaya deh, perjalanan kalian dan aku bersama si gila ini baru saja dimulai. Kalian harus denger ini, kita bakal bahas gimana lambang ujian hancur pas tarung. Si Seth langsung nyuruh Louis pergi, tapi Chen ngebelain dan bilang itu murni kecelakaan. Seth malah bawa-bawa kepala sekolah yang ngeliat langsung. Seth menuntut Louis segera keluar dari tempat ujian. Sebelum Louis sempat menjawab, Fa angkat bicara dan menyuruh bangsawan sombong itu diam. Tapi kenyataan bahwa Fa masih sadar membuat Louis sangat terkejut. Seth menuduh Fa membantu si rakyat jelata berbuat curang. Tapi Fa langsung membungkamnya tanpa ragu. Dia lalu meminta maaf pada Louis karena tidak sengaja memakai sihir saat bertarung. Membuat Cain yang menyaksikannya benar-benar syok. Cain tidak pernah menyangka Fa bisa meminta maaf pada siapapun. Namun, Louis juga meminta maaf karena sempat mengamuk tadi, tapi Fa menganggapnya biasa saja. Karena Louis berhasil memaksanya mengeluarkan sihir, Fei akhirnya mengaku kalah dan berharap mereka bisa bertarung lagi setelah resmi masuk akademi. Mendengar itu, Seth langsung mengejek sambil menyindir bahwa Louis cuma punya 4 lambang saja. Tapi Fei tetap tenang. Dia mengeluarkan semua lambang miliknya dan memberikan itu kepada Louis sebagai hadiah karena telah mengalahkannya. Koleksi Louis pun bertambah 10 lambang lagi. Membuat senior bangsawan yang marah itu terpaat mencatatnya. Fei lalu bekerja sama dengan Cain untuk menyingkirkan para peserta lemah di area ujian, demi memastikan tidak ada yang bisa mendiskualifikasi Louis. Cain setuju dengan rencana itu dan mereka pun langsung bergegas pergi untuk memulai perburuan. Sambil berjalan, Cain mengejek Fei yang biasanya cuma modal otot tanpa otak. Tapi Fei sendiri lebih fokus mengumpulkan lambang sebanyak-banyaknya. Tak lama kemudian, penguji mendatangi Louis untuk memberitahu tentang diskualifikasinya dan mengawalnya keluar. Seth berharap tidak akan pernah melihat si rakyat jelata itu lagi. Tapi Brian merasa Louis masih bisa lolos jika rencana Fa berhasil. Tiba-tiba, Seth tersenyum licik karena sadar kecelakaan fatal di ujian adalah hal biasa. Brian yang melihat rencana jahat itu mulai khawatir dengan nasib Louis.
Dia juga penasaran dengan identitas asli Louis karena merasakan firasat aneh sebelumnya. Sore harinya, Louis menyerahkan semua lamban ke penguji sambil merenung bahwa seni bela diri murni saja tidak cukup. Nah, perhatikan bagian ini karena semuanya bakal jadi makin seru. Dia pengen menggabungkan sihir dan bela diri di akademi. Malamnya, pas pulang, Louis bingung cara jelasin bajunya yang robek-robek ke ibunya. Di jalan, dia berpapasan dengan orang mencurigakan. Saat dia sedang melamun, seorang pembunuh mencoba menyerangnya dari belakang secara diam-diam. Bereaksi cepat, Louis langsung melayangkan tendangan tumit belakang yang sangat keras. Serangan itu membuat si pembunuh terpental ke belakang. Dia heran bagaimana Louis bisa menyadarinya. Dan Louis dengan santai menjawab bau darah di tubuh pembunuh itu terlalu menyengat. Tiba-tiba, gerombolan pembunuh lain muncul. Sang ketua heran melihat Louis yang sangat santai padahal nyawanya sedang terancam. 3 pembunuh langsung mengepung Louis dan melihat kekuatan mereka. Louis memutuskan untuk bertarung dengan serius sekarang. Namun, konsentrasinya teralihkan oleh hawa keberadaan yang jauh lebih kuat di balik semak-semak. Kesal karena Louis tidak fokus saat bertarung. Si ketua langsung menyerang menggunakan belati berlapis sihir. Dia berteriak bahwa Louis akan segera mati jika terus meremehkannya. Menghadapi terkaman maut dari ketua pembunuh yang melaju sangat cepat, Lewis dengan lincah menghindari setiap tusukan beruntun yang mengarah kepadanya. Sesaat kemudian, dia berhasil menangkap tangan musuh dan langsung membantingnya ke tanah dengan keras. Tapi si pembunuh cepat bangkit, melompat mundur untuk bergabung kembali dengan rekan-rekannya yang lain. Dia mengakui bahwa informasi tentang kehebatan bela diri Louis memang akurat. Walau Louis sendiri bingung apa maksud omongannya. Setelah memuji kemampuan bertarung jarak dekat itu, si ketua mulai meremehkan Louis. Dia ingin tahu bagaimana Louis menghadapi sihir, lalu memberi aba-aba untuk menyerang. Tanpa membuang waktu, 3 pembunuh langsung menembakkan panah angin dari busur panah mereka ke arah Louis. Beruntung, Louis bergerak cepat dan berhasil menghindar, lalu melirik pohon di dekatnya yang hancur terkena tembakan. Dari kerusakan pohon itu, dia bisa mengukur betapa berbahayanya panah angin tersebut. Sadar tidak punya pilihan selain menyerang, Louis menarik napas dalam-dalam untuk mengaktifkan teknik pernapasan C. Teknik ini melipat gandakan kekuatan fisik serta memberikan kecepatan yang luar biasa. Dia pun langsung melesat maju, tapi sang ketua meremehkan usahanya dan memerintahkan tembakan panah angin berikutnya. Hebatnya, Lewis berhasil menghindari semua tembakan hingga para pembunuh itu kehilangan jejaknya. Tiba-tiba saja, Louis muncul dari atas dan mendaratkan tendangan telak yang membuat si ketua tersungkur, lalu segera mundur dengan lincah untuk menghindari hujan panah angin yang menyusulnya. Sambil marah, sang ketua berteriak menyuruh anak buahnya menghentikan Louis. Tiba-tiba, seorang pembunuh misterius muncul di belakangnya dan melancarkan tendangan kapak. Kejutan, untung saja Louis menyadarinya tepat waktu dan langsung menangkisnya. Meski benturan itu membuat tangannya mati rasa, dia segera menjaga jarak dan menatap tajam musuh baru ini. Sadar kalau orang ini adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya. Kalian pasti mikir dia bakal menang dengan mudah. Ternyata enggak. Louis malah terkepung panah angin dari segala arah. Sampai akhirnya, dia terkena telak dan langsung pingsan di tempat. Para pembunuh akhirnya bernapas lega dan memuji ketahanan si rakyat jelatai yang bisa bertahan. Selama itu, saat salah satu dari mereka maju untuk menghabisinya, tiba-tiba Louis terbangun dan langsung menyerang balik. Dia merebut busur panah musuh, lalu menembakkan panah angin ke arah pembunuh lainnya. 2 orang langsung tumbang, tapi si pembunuh terkuat dengan mudah menangkis serangan itu dan sadar kalau Louis cuma pura-pura pingsan. Dia bertepuk tangan memuji aksi cerdik itu. Louis lalu bertanya, kenapa dia tampak biasa saja saat anak buahnya tewas. Tapi si pembunuh tidak peduli pada orang lemah. Detik berikutnya, Louis kembali menembak. Namun, kemampuan menghindar musuh kuat ini benar-benar di luar nalar. Dia langsung melesat ke arah Louis, sambil memanggil palu sihir raksasa dari udara. Lalu berkata sebenarnya dia ingin menjadikan Louis muridnya. Sayangnya, perintah dari sang majikan membuatnya tidak punya pilihan lain. Louis mencoba menahan hantaman keras itu dengan tubuhnya. Namun kekuatannya terlalu besar hingga membuat tubuhnya langsung terpental jauh ke udara. Secara mengejutkan,
Si pembunuh berpindah secepat kilat ke sampingnya dan mengejek bahwa meski kemampuan Louis hebat, itu belum cukup untuk melawan petarung tingkat tinggi. Dia pun memanggil palu sihirnya lagi, lalu langsung menghempaskan Lewis ke tanah. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, dia terus membombardir Lewis dengan gelombang serangan sihir beruntun. Begitu debu perlahan mereda, si pembunuh terkejut karena melihat Louis ternyata masih bertahan hidup dalam posisi bertahan meski terluka parah. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, Louis berteriak bahwa dia tidak akan kalah di sini. Namun, si pembunuh merasa semuanya sudah berakhir. Dia menegaskan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Lucy dari kematian selagi dia memanggil palu sihir barunya. Louis yang tak bisa bergerak pun mulai panik melihat maut yang sebentar lagi akan menjemputnya. Si pembunuh pun merilis teknik rahasianya yang bernama palu surgawi. Di momen kritis itu, semua kenangan masa lalu Louis mendadak terlintas di pikirannya. Dia teringat impiannya menguasai sihir demi melindungi keluarganya di panti asuhan. Tanpa memedulikan risiko berbahaya apapun, dia bertekad mengubah takdirnya. Dan seketika itu, juga pancaran aura di tubuhnya berubah drastis. Dia membalas menggunakan kekuatan misterius yang berhasil menahan gempuran palu sihir musuh. Di luar dugaan, benturan hebat dari kedua energi dahsyat itu langsung memicu ledakan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Lewis terbaring sambil batuk-batuk. Sementara si pembunuh heran, karena merasa sedang melawan orang yang setara. Sadar kenapa Louis menjadi incara, dia kembali mengangkat palu sihirnya, bersiap menghabisi bocah yang dia anggap monster itu. Tiba-tiba, suara menggelegar menyuruhnya berhenti. Disusul pusaran angin kencang yang langsung menghantamnya sebelum sempat menyakiti Louis lebih jauh lagi. Saat dia mencoba mundur, pusaran angin lainnya langsung mengunci tubuhnya dan menekannya dengan kekuatan luar biasa, tanpa bisa meloloskan diri. Si pembunuh berteriak kesakitan akibat belenggu sihir yang sangat kuat. Louis yang kebingungan dengan situasi ini hanya bisa terheran-heran. Ternyata, kepala sekolah Aronianlah yang datang. Dan dia langsung memuji Louis karena berhasil mengendalikan amarahnya yang meluap-luap tadi. Dia memberikan ramuan penyembuh kepada Louis lalu menatap tajam ke arah pembunuh yang sudah kelelahan itu. Dia menginterogasi si penyusup dan menuntut nama majikannya. Membuat si pembunuh langsung menyadari. Nah, kita tahu kalau ini baru permulaan dari petualangan gilanya. Si pembunuh malah tertawa histeris lalu meledakkan dirinya sendiri. Seru banget, pantengin terus kelanjutannya ya. Kalian dan aku akan melihat kisah seru ini. Kepala sekolah Aronian mencurigai keterlibatan gilda pembunuh, lalu berharap dia cuma salah paham. Sementara itu, Louis mulai merasakan efek ramuan itu dan takjub dengan kemampuan penyembuhannya yang bahkan menyatukan kembali tulang-tulangnya yang patah. Dia lalu bertanya, apakah kehadiran sang kepala sekolah di sana cuma kebetulan semata dan penasaran kenapa beliau selalu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sang kepala sekolah memilih menunda obrolan sampai mereka tiba di rumah. Seketika Louis panik karena menyadari hari sudah sangat larut dan ibunya pasti cemas. Tanpa buang waktu, dia langsung berlari pulang sementara kepala sekolah Aronian memanggil makhluk misterius bernama Kili untuk membereskan kekacauan di sana. Di tempat lain, tepatnya kota Montia di utara Kekaisaran Candria, dua bangsawan melabrak Lasila, menjadikan batu gilingan yang rusak sebagai alasan. Mereka mulai mengganggu wanita itu saat dia sedang menunggu anak-anak pulang. Lila menjelaskan dengan tenang kalau dia cuma menunggu. Tapi para bangsawan bejat itu tidak peduli dan terus maju berniat melecehkannya. Untungnya, Louis tiba tepat waktu untuk menghentikan para berandalan itu. Lasila lega dia kembali, tapi syok melihat kondisinya yang babak belur. Louis bertanya keadaannya, tapi ibunya malah cemas melihat baju Louis yang robek dan berlumuran darah. Saat dia mencoba mencari alasan agar ibunya tenang, para bangsawan itu malah mengancamnya membawa nama tuan mereka dan petarung bernama Georgie. Tiba-tiba, kepala sekolah Aronian mendarat mega dari langit. Dia langsung meluruskan kesalahpahaman yang ada, memperkenalkan diri, lalu mendesak bajingan-bajingan itu untuk pergi, menyadari beliau adalah seorang tingkat Grandmaster. Para bangsawan itu membungkuk ketakutan lalu kabur. Aronian lalu menatap Lila dan berkata mereka perlu bicara serius. Lasila pun mengajaknya masuk ke rumah, namun beliau melihat batu gilingan yang sempat diributkan tadi.
Dia heran bagaimana alat itu berputar sendiri tanpa sihir, dan setelah diperhatikan, ternyata banyak barang aneh serupa di sekelilingnya. Lila menyuguhkan buah-buahan sambil menceritakan kalau semua itu adalah buatan Louis yang sangat memudahkan hidup mereka. Dia lalu bertanya dengan cemas, apakah putranya melakukan kejahatan sampai didatangi oleh kepala sekolah. Tapi Aronian justru membantahnya. Beliau malah memuji bakat luar biasa Louis. Bakat langka yang sejauh ini hanya pernah tertulis di dalam kitab suci Gaia dahulu kala. Perhatikan bagian ini, saat monster berkuasa dengan kejam. Muncul pemuda jenius utusan Dewi yang berhasil menciptakan martial arts setelah memahami seluruh esensi elemen dunia. Hanya dalam 5 tahun, dia bersama rekan-rekannya menumpas para monster dan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Sejak itulah, hari bersejarah tersebut diperingati sebagai hari pembebasan. Sosok itu pun dikenal sebagai pahlawan pertama dalam kitab Gaia. Ketika Lasila memuji sang penyelamat, Louis heran karena kisah ini tak ada di legenda rakyat. Tapi Aronian menegaskan keberadaannya. Namun, beliau membocorkan rahasia para petinggi dunia bahwa sang pahlawan sebenarnya berambut dan bermata hitam. Sayangnya, kegilaan di dalam hatinya merajalela hingga menguasai dirinya, membuatnya melakukan dosa besar sampai namanya dihapus dari sejarah. Fakta ini mengejutkan Louis, membuatnya cemas apakah kegilaan serupa juga tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Aronian menambahkan, tiap kerajaan selalu melenyapkan orang berambut dan bermata hitam demi mencegah bencana. Beliau lalu mengonfrontasi Louis yang mengecat rambutnya, membuat Lasila langsung pasang badan demi melindunginya. Lila membeberkan semua sifat baik Louis, tapi pemuda itu menahannya karena tahu sang Grandmaster punya niat lain. Jika ingin membunuhnya, beliau bisa saja melakukannya. Sejak tadi terpukau. Aronian memuji ketajaman insting Louis yang luar biasa untuk anak seusianya, menyimpulkan bahwa dia berhasil mengendalikan kegelapan batinnya. Tak disangka, beliau bahkan menganggap Louis sebagai pahlawan baru. Bahkan di era damai ini, sembari mengambil buah memakai sihir telekinesis, beliau memperingatkan tentang ancaman kegelapan yang selalu mengintai dan berniat membimbing Louis ke jalan yang benar. Seketika beliau melempar buah itu ke arah Louis, yang langsung menangkapnya tanpa ragu sedikit pun. Aronian lalu berkata Louis lulus ujian berkat ulah Fai dan Cain yang menggugurkan peserta lain. Beliau lalu menawarkan Louis untuk menjadi murid pribadinya di akademi. Namun, dengan santai Louis bertanya apa yang akan dilakukan sang kepala sekolah jika suatu saat dia mengamuk. Tiba-tiba, kalian pasti tahu apa yang terjadi berikutnya. Buah di tangan Louis terbelah rapi hingga membuatnya shock. Dengan dingin, Aronian berjanji akan mengirimnya ke akhirat jika dia sampai mengamuk. Keesokan paginya, saat bekerja di halaman, adik angkat Louis memujinya karena mendapat undangan khusus dari kepala sekolah. Walau bagi Louis itu adalah sebuah peringatan, sang adik terus mengoceh tentang biaya akademi yang mahal sementara Louis sibuk memikirkan hubungannya dengan sang pahlawan legendaris. Dia mengingat kembali ucapan sang kepala sekolah malam itu dan ragu apakah bisa mempercayainya. Sebelum Aronian pergi malam itu, Louis sempat bertanya mengapa beliau menceritakan semuanya hingga membuat ibunya cemas. Aronian beralasan ketidaktahuan hanya akan membebani Lila, meski Louis tidak setuju. Namun, Aronian menegaskan ibunya wajib tahu karena keluarganya terancam bahaya jika rahasia ini terbongkar. Sebelum terbang pergi, beliau menasihati Louis untuk menjadi lebih kuat demi menghadapi ujian berikutnya. Setelah merenung, Louis membenarkan ucapan sang kepala sekolah dan bertekad mengasah kekuatannya di akademi. Sesaat kemudian, adik-adik kecilnya berkumpul untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Adik perempuannya, yang bernama Lana, melompat ke pelukan dengan mata berkaca-kaca. Dia merengek meminta Louis sering pulang dan memaksanya melakukan janji kelingking untuk berkunjung saat libur panjang. Tak lama, salah satu saudaranya memberitahu kalau ada pelayan bangsawan yang mencarinya. Louis pun keluar menemui sang pelayan, yang langsung memastikan identitasnya, lalu menyodorkan sepucuk surat. Surat tersebut merupakan undangan resmi dari keluarga Oranka. Melihat undangan dari Cain tersebut, Louis menebak rencana temannya yang ingin mempererat hubungan mereka. Jadi dia memutuskan untuk ikut bermain. Pelayan itu menuntunnya masuk ke dalam kereta, dan perjalanan pun dimulai. Sore harinya,
Mereka tiba di kota Harzreng. Begitu turun dari kereta, sang pelayan mulai menjelaskan tentang sejarah keluarga Oranka. Louis tercengang melihat kemegahan mansion keluarga terpandang tersebut. Namun Chain langsung berlari keluar menyambutnya. Chain menyapa hangat teman sekelas barunya, dan Louis membalas bahwa ini semua berkat bantuannya. Louis juga berterima kasih atas bantuan Fei dan melupakan taruhan mereka sebelumnya. Tapi Chain bersikeras kalau Louis pasti lulus karena sudah mendapat restu dari Fei. Dia kemudian mengungkapkan keinginannya menjadikan Louis rekan latihan tanding, sekaligus berbagi informasi penting seputar akademi dan sihir. Mendadak, ibunya Chain datang menghampiri lalu memarahi anaknya karena membawa raket jelata kotor. Chain membela bahwa Louis adalah temannya. Tapi ibunya mengabaikan hal itu dan menuduh Louis punya niat terselubung mendekati anaknya. Karena merasa jijik harus menghirup udara yang sama dengan rakyat jelata, wanita itu melemparkan sebuah cincin emas berharga puluhan koin emas ke arah Louis. Dia menyuruh Louis pergi, membuat Chain marah besar. Namun saat Chain ingin meminta maaf, dia melihat Louis dengan tenang memungut cincin tersebut. Louis berkata bahwa dia menghargai kemampuan Chain makanya berteman dengannya. Dia lalu menyindir, apakah ucapan anaknya dinilai semurah cincin emas itu. Sontak hal itu membuat sang ibu murka setengah mati. Sambil menatap tajam, dia memerintahkan para pelayan untuk mengusir Louis paksa. Dan mereka langsung mengepung pemuda itu untuk melaksanakannya. Chain berusaha meyakinkan ibunya kalau Louis berhasil mengalahkan Fei. Namun sang ibu tidak mempercayai omong kosong itu. Louis membenarkannya dan sesumbar bahwa Chain akan jauh lebih kuat bersamanya. Keangkuhan Louis membuat ibu Chain naik pitam. Tapi tiba-tiba pintu gerbang terbuka lebar dan embusan angin kencang menghempaskan para pelayan. Ayah Chain yang bernama William akhirnya melangkah masuk. Beliau mengulangi ucapan penuh percaya diri Louis barusan. Sang istri gemetar ketakutan dan mencoba mencari perhatian. Tapi William mengabaikannya begitu saja. Chain segera membungkuk memberi hormat, disusul oleh Louis. Sambil mengagumi aura luar biasa beliau yang setara Aronian. Saat ditanya kebenarannya, Chain mengakui Louis lebih kuat. Dan disinilah kita menanti babak baru yang pastinya makin seru. Nah, kalian harus lihat ini. Penasaran? William menyuruh Louis membuktikannya dan langsung melepaskan hawa membunuh berwujud harimau ganas. Sebelum Louis sempat bereaksi, aura mengerikan itu langsung menancapkan taringnya ke dada Louis hingga dia tidak bisa bernapas. Seketika Louis panik karena menyadari William benar-benar ingin menghabisinya. Di momen itu, tatapan William seolah menusuk tajam dan melubangi jiwa Louis dengan tekannya yang luar biasa. Sambil mencoba mengumpulkan kesadarannya, Louis akhirnya menyadari betapa mengerikannya kekuatan tekad dari seorang Grandmaster sejati. Untungnya, Louis sudah kebal dengan hawa membunuh berkat berburu monster selama bertahun-tahun. Dengan semangat membara, lubang di jiwanya mulai pulih kembali seiring bangkitnya tekad yang membara. Kobaran api di jiwanya meledak keluar dan membuat William terkejut karena wujudnya berubah menjadi naga. Bentrokan kekuatan tekad pun dimulai. Dan keduanya langsung bertarung sengit selama beberapa saat. Setelah debu pertempuran mereda, Chain segera menghampiri Louis dan membantunya berdiri setelah kalah. Bertarung tekad. Setelah itu, William bertanya mengapa Louis mencari kekuatan. Dan Louis menjawab demi melindungi keluarganya. Tanpa ekspresi, William berbalik pergi, tapi sempat memarahi Chain karena tekadnya yang lemah. Lalu menyuruhnya belajar dari Louis, merasa tidak senang dengan situasi ini. Ibu Chain mencoba membujuk William, namun ditolak dengan sangat dingin. Merasa lega, Chain langsung membawa Louis pergi ke area latihan. Setibanya di tempat latihan keluarga Oranka, Chain meminta maaf atas sikap kasar orang tuanya, tetapi Louis tidak mempermasalahkannya. Louis memaklumi betapa ekstremnya William dan mencoba menenangkan kekhawatiran sahabatnya itu. Namun, Chain malah merasa Louis jauh lebih pantas menjadi putra keluarga Oranka. Di sisi lain, Louis merasa William hanya sedang mengujinya demi kebaikan Chain sendiri. Dia pun bertanya-tanya, apakah itu cara William menunjukkan kasih sayang, membuat Chain teringat masa lalunya. Sejak kecil, Chain jarang diizinkan keluar dari kediaman dan harinya hanya diisi dengan makan, tidur, dan latihan. Rupanya, William ingin mendidiknya menjadi orang hebat seperti kakeknya. Chain menyadari bahwa selama ini
dia hanya mendambakan pengakuan dari sang ayah. Namun lama-kelamaan, rumah mewah ini malah terasa seperti penjara. Sementara status dan bakat luar biasa justru membelenggunya. Dia selalu mendambakan kebebasan di luar sana bagaikan burung yang terbang bebas. Sayangnya, perhatikan baik-baik di bagian ini, dia terlalu lama untuk dunia yang hanya menghargai kekuatan. Saat dia mengambil rapir dari inventarisnya, dia sadar hanya dengan mengayunkan pedanglah, dia bisa mendobrak rantai itu. Chain bercerita bahwa ayahnya juga lulusan akademi dan dia bertekad menjadi lebih kuat agar bisa hidup bebas. Dia kemudian meminta Louis membimbingnya agar bisa menjadi petarung hebat. Mereka pun langsung memulai pertarungan latihan ini. Sementara itu, William mengawasi mereka dari kejauhan dan menanyakan hasil penyelidikan tentang latar belakang Louis kepada kepala pelayan setianya. Pelayan itu menjelaskan bahwa Louis bukan orang biasa sambil menceritakan aksinya saat ujian. Setelah mendengar bagaimana Louis mengalahkan Fei dan sering dibantu kepala sekolah Aronian, William menyimpulkan Louis pembuat masalah. Pelayan itu heran kenapa William tetap mengizinkannya masuk. Lalu William menjelaskan bahwa manusia justru berkembang melalui rintangan yang dihadapi. Berdasarkan insting kuatnya, dia yakin Louis bisa membantu anaknya tumbuh kuat. Di sisi lain, Louis yang bertarung tanpa senjata berhasil menendang Kai hingga mundur. Chain langsung bangkit dan mengaktifkan sihir angin miliknya. Dia menyerang dengan tusukan super cepat berkat dorongan sihir angin tersebut. Sial baginya, wajah tampannya malah langsung menyambut tinju keras Louis. Dan dia pun harus kalah di ronde ini. Setelahnya, Louis memuji teknik itu, namun tetap menunjukkan kekurangannya. Mendengar penjelasan tersebut, Chain akhirnya paham kenapa Fei bisa kalah telak. Tapi heran kenapa Louis menatap wajahnya. Louis lalu mengambil rapil itu dan bertanya apakah Kain pernah merasa ada yang salah dengan gaya bertarungnya, karena masih bingung dengan arah pembicaraan tersebut. Chain menjelaskan bahwa dia memakai teknik turun-temurun keluarga orang Kai yang membuat ayah dan kakeknya menjadi sangat kuat. Namun, Louis menyarankan jalan bertarung yang lain. Membuat Chain penasaran apakah jalurnya berbeda dari para pendahulunya. Tiba-tiba, Louis mengembalikan rapir ke dalam inventaris, menunjukkan sebilah belati, lalu mengajaknya menyusun rencana rahasia untuk mengejutkan sang ayah. Dan tanpa diduga sama sekali, mereka berdua langsung melasat menyerang William menggunakan belati. Tapi sebelum aksi nekat itu, Louis sempat menasihati Kain tentang pentingnya kecepatan dalam bela diri, merujuk pada tes monster lendir saat ujian akademi. Dia menjelaskan bahwa kecepatan bukan hanya soal gerakan kaki, tapi juga waktu reaksi dan pengambilan keputusan instan. Kebetulan, bakat kecepatan Kain sangat cocok dengan atribut elemen anginnya. Kalian pasti setujukan, apa yang berhasil bagi ayah dan kakeknya belum tentu cocok untuknya. Louis lalu memberikan 2 belati, agar Chain bisa lepas dari teknik tusukan rapir yang sulit. Louis menduga itulah alasan utama kenapa William berhenti berkembang setelah mencapai tingkat Grandmaster, lalu menyarankan Chain beralih ke gaya tempur khusus demi memaksimalkan seluruh potensinya. Ketika ditanya kesiapannya, Chain menegaskan akan melakukan apa saja demi meraih kebebasan. Louis pun kagum dengan tekad bulat itu dan langsung menjelaskan mekanisme gaya tempur baru mereka. Mereka pun berencana menyerang William tiba-tiba untuk menunjukkan kemampuan barunya. Tak lama, mereka langsung menerjang dan Chain mengaktifkan sihir pendukung andalannya untuk melipat gandakan kecepatan. Sihir itu melesatkan mereka dengan sangat cepat. Pergerakan mendadak ini membuat kepala pelayan cemas. Namun William dengan tenang menghentikannya dan langsung menghindari tebasan pertama Chain. Louis langsung berteleportasi ke sampingnya dan melancarkan serbuan tebasan bertubi-tubi. Namun William menghindar dengan mudah. Bagi Louis, belati adalah senjata tercepat untuk dipadukan dengan teknik bertarungnya. Louis kemudian menggunakan teknik langkah kupu-kupu demi mengejutkan lawannya lewat gerakan yang sangat eksplosif. Langkah lincah ini sempat mengejutkan William, tapi dia masih bisa terus menghindarinya. Chain tidak mau kalah dan menggunakan lompatan udara untuk mendorong dirinya. Di tengah kekacauan itu, dia merasa tubuhnya menjadi sangat ringan dan merasakan kebebasan luar biasa yang belum pernah dirasakan. Karena merasa sangat cocok menggunakan belati, dia memutuskan untuk menggabungkan teknik bertarung dengan sihir anginnya.
Dan begitu kombinasi luar biasa itu berhasil disatukan oleh Cain. Hal itu langsung mencuri perhatian William dan membuatnya terkejut setengah mati. Cain mengerahkan seluruh teknik tempur barunya demi mendaratkan satu serangan. Namun William mendadak melepas gelombang energi dahsyat. Gelombang itu mementalkan kedua pemuda nakal ini. Lalu William berteriak marah menanyakan apakah Cain berniat membuang teknik keluarga demi membuktikan tekadnya. Mereka langsung bersiap menyerang kembali. Tanpa ragu, Cain memegang bahu Louis dan langsung mengaktifkan sihirnya, membuat mereka melesat menyerang dengan kecepatan maksimal. William mengamati gerakan kompak itu sambil terus menghindar. Namun, kemampuan menghindar William memang berada di tingkat berbeda. Dia sempat menahan salah satu bilah belati Cain dengan auranya. Tetapi Cain berhasil melepaskan diri dan langsung mundur kembali. William langsung memakinya pengecut. Tapi Cain teringat nasihat Louis tentang taktik mundur yang tepat. Dia segera mengatur posisi untuk maju kembali, lalu menghindar menggunakan sihir tornado. Cain bersatu kembali dengan Louis dan menerjang dari belakang sambil berteriak kencang, berharap serangan kali ini berhasil kena. Sebelumnya, Louis sempat mengajari Cain sebuah taktik bertarung unik, yaitu teknik lemparan bisbol lambat. Dia mempraktikkan bagaimana perubahan tempo bisa mengelabui musuh, membuat gerakan lambat sekalipun menjadi ancaman berbahaya karena merusak fokus lawan. Bila musuh ragu sedetik saja, celah itu bisa dimanfaatkan dengan fatal. Kini, mereka mencoba menerapkan taktik cerdik tersebut untuk mengacaukan ritme bertahan dari sang Grandmaster William. William dengan santai menghindari setiap tebasan karena menganggap serangan lambat itu tak ada apa-apanya. Namun siapa sangka, serangan tunda berikutnya dari Cain berhasil mengejutkannya. Ujung belati berhasil menggores mantel bulu William. Tapi percayalah, pertarungan seru yang kita tonton ini baru saja memanas karena William mengklaim serangan itu belumlah cukup. Yuk, kita lanjut. Sang ayah nyuruh Cain, jangan malu-maluin nama keluarga terus pergi gitu aja. Cain girang banget karena ngerasa diakuin. Langsung selebrasi heboh bareng Louis pas William pergi sama pelayan setianya. Sambil jalan pergi, William kepikiran terus sama taktik tabrak lari yang dipakai dua bocah tadi. Gaya bertarung gerilya itu bikin dia mulai tertarik sama konsep mundur strategis buat pertarungan nanti. Dia langsung ngeluarin belati ajaib, sadar kalau dia baru aja dapet ilmu baru dari anak-anak. Sementara itu, Louis malah nyesal karena kehilangan kesempatan emas buat adu mekanik lawan Grandmaster. Tapi si Cain lagi ngerasa terbang ke langit ketujuh gara-gara bokapnya akhirnya ngakuin dia buat pertama kali. Saking senengnya, dia mau ngasih hadiah spesial buat Louis yang udah ngebantu dia. Pas main ke perpustakaan keluarga Aranka, Louis melongo melihat tumpukan buku yang bejibun. Tiba-tiba Cain datang bawa kotak hadiah sambil ngucapin makasih karena udah dibantu nemuin jalan ninjanya dengan cepat. Isi kotaknya bikin Louis melotot karena mahal banget. Ada buku referensi akademi sama teks sihir langka yang haram dilihat rakyat jelata. Berharap buku ini berguna, Cain langsung bagi-bagi. Cain ngasih buku teori dasar mana dan atribut sihir. Terus lanjut ngoceh ngasih tips soal perbedaan jalur sihir dan bela diri. Pokoknya udah kayak dosen dadakan deh. Nggak cuma itu, Cain juga ngejelasin soal ritual kebangkitan sihir yang wajib diikuti maba. Katanya, ritual lewat patung gaya ini buat ngerasain elemen sihir dalam tubuh. Kalau di kuil bayar 10 koin emas, untungnya di akademi ini gratis tis. Cain juga ngasih rincian biaya akademi ke depan biar Louis nggak kaget sama pengeluaran tak terduga. Cain maksa Louis terima hadiahnya dan bilang jangan sungkan minta bantuan. Akhirnya Louis nerima, dan taruhan mereka kemarin dianggap lunas. Sekarang saatnya mikirin cara cari duit. Louis langsung inget obrolan Julian soal farmasi sihir. Tiba-tiba otak cerdasnya dapat ide semerlang. Dia bisa pakai pengetahuan dari kehidupan sebelumnya buat bikin barang unik biar cepet kaya. Makanya dia langsung nanya ke Cain soal koneksi keluarganya dengan asosiasi pedagang. Cain kepo banget pengen tahu alasannya. Tapi Louis milih main rahasia-rahasian dulu biar makin penasaran. 1 minggu kemudian, upacara penyambutan murid baru Akademi Sihir Kandre dimulai. Pas Louis jalan santai masuk sekolah, aura karakter utamanya langsung terpancar bikin semua mata tertuju padanya. Rose, si kakak kelas centil, langsung ngendus bau parfum Louis dan ngira dia anak bangsawan kaya. Ryan soalnya wangi parfumnya mahal banget. Tanpa babi bu,
Dia langsung nempel dan nawarin keliling sekolah. Sambil ngeguede, Rose ngegosip kalau Kaisar udah tua. Jadinya para pewaris tahta lagi sikut-sikutan sama kaum bangsawan di akademi. Kelihatannya aja tenang, tapi aslinya perebutan kekuasaan lagi panas-panasnya. Makanya, siapapun yang jadi sasaran politik dan gagal dapat poin bakal langsung didepak alias dikeluarkan dari sekolah. Sadis juga ya persaingan di sekolah elit ini. Sambil elus-elus pipi Louis, Rose nanya dia dukung kubu mana. Tiba-tiba cowok bernama Brian datang dan ngebongkar kalau Louis cuma rakyat jelata yang kebetulan pecahin rekor ujian masuk. Rose shock berat karena nggak percaya rakyat miskin bisa pakai parfum semahal itu. Dia langsung cemberut dan pergi. Louis santai aja, langsung jabat tangan Brian yang ngasih tahu kerasnya kehidupan akademi. Katanya akademi ini miniatur kekaisaran, jadi bakal banyak ular kayak Rose. Tiba-tiba Cain manggil Louis, bikin Brian buru-buru cabut. Cain heran dan nanya mereka berdua lagi ngomongin apa. Louis bilang cuma sapa-sapaan santai, terus baru tahu kalau Brian itu anak kanselir. Pas lagi ngobrol, muncul dua cewek yang familiar. Salah satunya Fei yang langsung ngejek Brian lemah mental. Cain tersinggung, karena ngerasa kesindir, langsung ngamuk-ngamuk ke Fei. Tapi Fei cuek bebek, dia bilang baru bakal ngakuin Cain, kalau kekuatannya udah setara sama Louis. Yang op banget. Louis nyoba ramah dengan ngucapin makasih atas bantuan ujian kemarin. Tapi Fei sombong banget dan bilang Louis lulus karena usahanya sendiri. Sambil ngepalin tangan, dia nantang tanding ulang nanti. Cain makin emosi gara-gara dicuekin dan Fei malah asik ngobrol sama Louis doang. Setelah debat kusir nggak penting. Untungnya Miliana langsung nyeret Fei pergi buat lanjutin proses registrasi mereka. Pas mereka pergi, Cain ngasih sekantong gold coin emas ke Louis sebagai jatan bagi hasil parfum. Louis kaget setengah mati. Resep isengnya ternyata bisa menghasilkan cuan sebanyak ini. Nah, coba perhatikan bagian ini. Dulu, pas Louis bawa sampel parfumnya ke perusahaan dagang, Cain sempat ragu apa wewangian unik ini bakal laku keras di pasaran. Tapi sekarang, setelah melihat kesuksesan luar biasa parfum itu, Cain malah mikir buat nyuruh ibunya nyoba juga. Akhirnya mereka sepakat buat jaga rahasia bisnis ini berdua. Mereka langsung jalan ke loket pendaftaran, nggak pakai lama. Louis dapat kartu kredit siswa. Tapi para bangsawan sombong di barisan belakang pada sirik melihat anak jelata sekelas sama mereka. Mereka nuduh Louis cuma numpang tenar lewat Cain dan Fei biar bisa masuk akademi. Pas dengerin gosip itu, Louis baru tahu kalau Syed dikeluarkan dari sekolah. Lalu nanya detailnya ke Cain. Ternyata Syed dalang di balik penyerangan pembunuh bayaran tempo hari. Begitu sekolah tahu, kepala sekolah langsung ngusir dia. Louis itu cemberut sadar dialah yang hampir bikin nyawanya melayang. Belum cukup sampai situ, Cain nunjuk gerombolan murid dan ngasih tahu kalau Syed punya kakak. Laki-laki kejam bernama Jess, karena nggak tahu apa yang bakal dia lakuin. Cain nyuruh Louis tetap waspada. Jess dan anak buahnya ngelihat Louis sambil senyum licik. Dia gumam kalau ini baru permulaan. Dan dia bakal bikin Louis ngerasain keputusasaan secara perlahan, nyari juga ya dendam kesumatnya. Di aula utama akademi, kepala sekolah ngasih pidato sambutan hangat buat para maba. Setelah ngasih hujangan, dia manggil Neil ke panggung sebagai perwakilan murid baru buat ngasih pidato. Bikin kaget satu aula, si barbar ini naik panggung tanpa baju siral sambil bawa kapak raksasa dan nyebarin hawa membunuh. Guru-guru mau langsung nyergap, tapi dihentikan sama Aronian. Neil langsung teriak ngatain semua murid bodoh dan bilang targetnya adalah buat ngehajar mereka. Semua sampai babak belur, sontak aja semua maba emosi dan balik nerakin dia karena sok jagoan. Tapi Neil malah makin gencar ngejek mereka. Ngelihat kelakuan murid barunya yang bikin pusing, guru wali kelasnya langsung ngeluh frustrasi. Untungnya langsung ditenangkan sama Aronian. Tiba-tiba Neil melempar kapaknya ke arah kerumunan murid. Kapak itu menancap pas di depan Louis. Dan secepat kilat Neil, lompat terus nangkring di gagang kapaknya dengan gaya santai. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Neil mandang Louis kayak mangsa lezat sambil manggil namanya. Terus terang-terangan ngajak berantem di tengah upacara pendaftaran yang masih berlangsung. Cain langsung pasang badan ngehalangin Neil dan nyuruh dia menjauh dari Louis. Tapi Neil malah ngejek Louis. Nanya apa dia penakut yang cuma bisa sembunyi di balik temannya yang banyak omong. Cain emosi jiwa dan hampir aja ngasih bogem mental. Tapi untungnya dilerai sama Louis.
Neil malah makin girang-kegirangan. Dia bilang nggak masalah kalau harus keroyokan lawan mereka berdua sekaligus. Biar suasana adem, Brian datang dan nyaranin Neil buat akur sama Louie karena sesama rakyat jelata. Berbakat, dia ngingetin kalau kelakuan Neil terus begini, dia nggak bakal bertahan lama di akademi. Sekali lirik, Neil langsung nyuruh Brian enyar dan ngatain dia krokong nggak penting. Brian langsung tersinggung. Sementara para bangsawan makin sinis dan bilang rakyat jelata emang nggak punya sopan santun. Cain ngetawain Brian yang malu-maluin diri sendiri. Dia langsung bunyiin buku jarinya. Siap adu jotos sama Neil yang kelihatan udah nafsu banget pengen mulai tawuran mereka. Sayang sekali, tiba-tiba ada guru datang buatnya berhentiin Neil. Dia negesil kalau duel antar murid dilarang keras kecuali pas ujian atau turnamen resmi di bawah pengawasan ketat pihak sekolah. Siapapun yang melanggar aturan bahkan langsung dikeluarkan. Sadar kalau bikin rusuh bisa bikin dia didepak dari sekolah. Neil malah ketawa santai dan ngaku kalau urusannya bakal ribet. Dia langsung manggul kapaknya dan bilang pertarungan ditunda dulu. Dia nyuruh Louie nungguin dia. Nah, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Yuk, kita tonton terus video ini sampai habis. Kalian dan aku bakal menyaksikan kekacauan saat kelas dimulai besoknya. Lewis bingung kenapa Neil mau ngajak ribut. Lalu Cain menyalahkan Fei si otak-otot, yang langsung menghajar Cain tanpa ampun karena hampir membuat mereka dikeluarkan dari akademi. Dia lalu minta maaf ke Lewis, mengaku ini salahnya karena sempat bertarung seimbang melawan Neil di ujian akhir kemarin karena waktu yang habis. Tapi begitu Neil dengar Fei kalah dari Lewis, dia langsung gatal ingin menantangnya. Untung saja Lewis tidak terpancing provokasi murahan Neil tadi. Kalau tidak Fei pasti merasa sangat bersalah. Detik berikutnya, Cain menyeret Lewis pergi sambil memperingatkan bahwa mereka dibenci murid lain. Sore harinya di toko akademi, Lewis hampir jantungan melihat harga barang dagangan di sana yang sangat tidak masuk akal. Pelayan toko malah menawari bantal seharga koin perak hingga koin emas. Membuat si miskin Lewis sibuk menghitung betapa cepatnya uang habis di akademi ini. Tapi mengejutkannya, Cain bilang harga itu normal dan disinilah Lewis harus belanja kebutuhan harian. Sadar akan kenyataan pahit itu, membuat Lewis langsung paham arti penting uang. Si pelit ini, akhirnya cuma membeli paket pemula paling murah. Dia bersyukur karena sempat dapat uang dari jualan parfum, dan berniat mengirimkan sisa uangnya kembali ke panti asuhan. Setelah melihat barang-barang mahal di toko, Lewis sadar dia harus cari cara lain untuk cari duit. Saat para gadis pulang ke asrama, Fei berpamitan pada Lewis sambil berjanji akan datang ke upacara kebangkitan sihirnya besok. Melihat mereka membawa barang mewah, Lewis jadi termotivasi dan bersumpah akan bekerja keras demi bisa membeli barang seperti itu. Malamnya di asrama, Lewis berharap tidak mendapatkan teman sekamar yang licin atau merepotkan. Namun saat hendak masuk kamar, dia malah melihat bantal dan kasur seseorang dilempar keluar. Ketika mengintip ke dalam, dia melihat seorang murid sedang dirundung oleh para bangsawan. Mereka berteriak marah pada si korban yang hanya diam, hingga salah satu merenggut kerah bajunya. Namun Lewis langsung bertindak dan menekan titik saraf di tangan si perundung. Si bangsawan terkejut kesakitan, dan saat Lewis memperingatkan bahwa duel dilarang, dia langsung membela diri. Perhatikan baik-baik gerakan ini. Saat si bangsawan mencoba menyerang, karena kesakitan, Lewis memukul telapak tangannya. Mengendalikan sarafnya hingga tangan itu menampar wajah anak buahnya sendiri. Lewis dengan santai bertanya kapan dia memukul mereka, membuat mereka bingung. Lalu dia menekan saraf kaki si bos, membuat bocah itu refleks menendang anak buahnya yang lain. Saat sibuk kebingungan, Lewis memberikan satu totokan terakhir hingga tubuh si bangsawan ambruk. Menimpa teman-temannya, sadar ini semua ulah Lewis. Dia menuduhnya, tapi Lewis langsung mengelak santai. Bocah itu berteriak bahwa Lewis mengendalikan tubuhnya dan menyebutnya monster. Begitu Lewis melotot tajam, dia langsung gemetaran ketakutan. Untungnya, murid pendek yang pendiam tadi segera menghentikan Lewis agar tidak memperanajang masalah. Lewis lalu menyarankan untuk melapor ke kepala sekolah saja, membuat para perundung itu langsung kabur sambil mengancam akan membalas dendam. Setelah mereka pergi, Lewis memperkenalkan diri kepada Cara, nama yang dia baca dari kasur yang sedang dirapikan. Lewis mencoba mengajak mengobrol,
tapi anak itu malah cuek bebek. Lewis tidak ambil pusing karena maklum dengan sifat pemalu cara. Dia pun merapikan kamar sambil berharap tidak ada kekacauan di ritual keesokan harinya. Sementara itu, tidak jauh dari patung Dewi, sekelompok orang misterius tampak sedang menyiapkan jebakan jahat. Besoknya, di kuil Dewi, para murid baru berkumpul untuk membangkitkan sihir sambil menatap kagum patung raksasa. Gaia, sang dewi dunia mereka, instruktur menjelaskan bahwa dulu Gaia menciptakan dunia agar manusia dan monster hidup berdampingan, namun para monster malah menyalahgunakan kekuatan besar mereka untuk menguasai langit, darat, dan lautan. Perebutan kekuasaan yang kejam itu menumpahkan banyak darah, dan manusia ikut menderita. Hal ini membuat sang dewi murka, sehingga dia memberikan berkah kepada manusia yang lemah untuk menguasai 4 elemen alam. Berbekal kekuatan itu, mereka menciptakan seni bela diri magis, dan setelah melewati banyak pertempuran hebat, mereka berhasil mengusir musuh dan menguasai dunia. Instruktur lalu menegaskan bahwa para murid juga akan menerima berkah kebangkitan sihir serupa hari ini. Coba kalian perhatikan ekspresi Lewis di sini. Dia curiga karena sang instruktur sama sekali tidak menyebut pahlawan pertama. Cara menyadarinya, tapi mendadak mereka dipanggil untuk maju. Instruktur membawa mereka ke lantai khusus dan menyuruh mereka duduk di atasnya. Jika mereka berbakat, elemen sihir akan terasa. Namun jika tidak, akademi tidak butuh sampah tak berguna. Dia mengucapkan kata-kata kejam itu sambil menatap tajam ke arah Lewis sebelum menyuruh semua orang duduk. Lewis menyadari tatapan sinis itu dan bertanya-tanya, apa salahnya pada pria itu. Begitu semua murid siap, instruktur menjelaskan bahwa 4 elemen dasar adalah fondasi dunia, dan mereka harus memfokuskan pikiran untuk merasakannya. Dia pun mulai merapal mantra kuno. Seketika, simbol elemen menyala terang di patung Dewi, membuat para murid takjub melihat proyeksi raksasa sang Dewi melayang dengan bola-bola elemen warna-warni yang mengelilinginya. Saat mulai fokus, banyak murid mendapatkan salah satu dari 4 elemen. Ada yang bersorak gembira, tapi ada juga yang mengeluh karena elemen yang didapat tidak sesuai keinginan. Tiba-tiba, Neil dikelilingi pusaran energi ganda, membuat semua orang syok karena dia berhasil membangkitkan elemen tanah sekaligus api. Mereka pun mulai memujinya sebagai seorang jenius. Dengan sombongnya, si otak otot ini langsung memamerkan apinya dan berteriak memerintahkan elemen tunduk padanya. Hel lalu melirik ke arah Lewis dengan tatapan penuh tantangan. Neil sesumbar jika Lewis gagal bangkit, berarti dia bukan lawan yang sepadan dan memintanya jangan mengecewakan. Murid-murid lain ikut menoleh, berharap Lewis juga akan memberi kejutan besar. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda elemen muncul di sekitar Lewis. Bocah malang itu terus berusaha fokus sekuat tenaga. Bingung mengapa dia tidak bisa merasakan getaran energi sama sekali. Awalnya dia mengira ini karena dia dari dunia lain. Tapi dia ingat sempat merasakan kekuatan aneh saat berlatih dengan Cain. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing diserang energi jahat. Namun tekad Lewis tidak mudah goyah. Dia berteriak keras hingga berhasil menghancurkan belenggu mental itu. Seketika, cahaya 4 warna berkumpul, membuat sang instruktur langsung melotot kaget. Padahal instruktur jahat sudah memasang lingkaran sihir penghalang di bawah tempat duduk Lewis. Untuk memutuskan kesadarannya di alam bawah sadar, Lewis mencoba menyentuh cahaya itu, tapi terus-menerus menghindar. Dia terus mencoba berulang kali, namun gagal memegangnya. Lewis bingung, kenapa dia hanya bisa merasakan tanpa menyentuhnya. Sementara sang instruktur tersenyum licik melihat perjuangan sia-sia itu. Menurutnya Lewis salah besar jika berpikir bisa bangkit hanya dengan lolos dari perangkap mental. Pria licik itu sengaja memasang lingkaran penjaga dan bola anti-sihir terlarang. Khusus untuk Lewis, karena ada pihak luar yang membayarnya mahal demi menghancurkan masa depan si bocah. Dia sudah tidak sabar melihat Lewis putus asa saat upacara ini selesai. Setelah beberapa jam, murid lain mulai pergi sementara Lewis dan Cara masih bermeditasi. Para bangsawan pun mengejek Lewis sebagai produk gagal, tapi Cara mendadak merasakan ada yang aneh. Dia langsung berbisik memberitahu Lewis tentang jebakan di bawah ubinnya. Tanpa membuang waktu, Lewis menghancurkan lantai itu dan menemukan bola anti-sihir tersembunyi tepat di bawahnya. Meski bingung benar apa itu,
Lewis terpaksa menjauh dari ubin yang hancur karena cara menyuruhnya. Bergegas sebelum pergi, Lewis kembali fokus bermeditasi, membuat sisa murid di kuil terkejut. Saat melihat pusaran cahaya 4 warna mendadak mengelilingi tubuh Lewis dengan hebatnya. Instruktur terkejut setengah mati dan heran bagaimana bisa Lewis menembus perangkap tingkat tinggi itu. Saat instruktur licik itu hendak bertindak, mendadak kepala sekolah Aronian muncul menghentikannya. Percayalah, kalian dan aku pasti tidak sabar melihat pembalasan epik Lewis di episode berikutnya. Halo kawan-kawan, mari kita lihat kelanjutan kisah gila ini. Murid lain yang tidak melihat kebangkitan Lewis kaget melihat sang kepala sekolah datang. Mengira beliau hanya ingin memeriksa kondisi Lewis yang kesulitan bangkit. Mereka bahkan curiga ada rahasia besar di antara mereka berdua. Sementara itu, sang instruktur mengumpat kesal melihat Aronian pergi. Karena rencana busuknya hampir saja terbongkar akibat kedatangan tiba-tiba sang kepala sekolah. Malam harinya, dia menemui Jess untuk mengabarkan bahwa rencana mereka telah gagal total. Demi keamanan bersama, sang instruktur juga memperingatkan Jess agar tidak menghubungi dirinya dahulu untuk sementara waktu demi menghindari kecurigaan. Jess hanya bisa menyumpahi Lewis yang berhasil lolos begitu saja. Sementara itu, di kuil, Aronian langsung menghubungi Kili untuk terus mengawasi gerak-gerik Sith, karena ia tidak ingin ada penyusup mengacaukan akademi mereka. Setelah menyingkirkan semua gangguan, Aronian mengawasi Lewis sejenak sebelum membiarkan pemuda itu belajar mengendalikan elemen secara mandiri. Di sisi lain, Lewis mulai memperhatikan bola-bola cahaya misterius di sekelilingnya dengan penuh rasa penasaran. Nah, disinilah cerita ini mulai menarik. Perhatikan baik-baik. Lewis menatap bola cahaya itu dan sadar kalau penampakannya persis seperti penjelasan Cain dulu tentang rahasia kekuatan elemen monster yang bisa digunakan sejak lahir. Berbeda dari manusia yang harus melewati ritual kebangkitan, monster memiliki kristal sihir di tubuh mereka. Setiap kristal menyimpan kekuatan elemen yang berbeda, dan itulah alasan utama mengapa monster bisa mengendalikan berbagai sihir dengan mudah. Sedangkan manusia membutuhkan elemen untuk mendekati mereka saat ritual kebangkitan, dan baru bisa memakai sihir dengan memanipulasi elemen di sekitarnya. Saat menjelaskan itu, Cain melemparkan sebuah kristal sihir ke arah Lewis. Dia menjelaskan bahwa fisik dan pikiran harus segera dilatih setelah diakui oleh elemen tersebut. Karena penasaran, Lewis sempat bertanya, apakah kristal sihir itu adalah elemen itu sendiri. Namun Cain segera membantah hal tersebut. Cain menjelaskan bahwa segala hal di dunia ini tercipta dari elemen. Saat Lewis membuka matanya kembali, dia melihat elemen air sedang mendekat, lalu mencoba menyentuhnya. Hebatnya, partikel tersebut tidak lagi menghindar darinya. Ketika tangan Lewis bersentuhan dengan elemen itu, dia merasakan aliran kekuatan dahsyat dari monster laut purba. Dari situ, dia memahami bahwa esensi sejati dari dunia ini bermanifestasi sesuai dengan kehendak Agung Dewi Gaia. Kalian juga bisa melihat kekacauan ini kan? Pusaran energi di sekitar Lewis mendadak lepas kendali, memaksa Aronian bertindak cepat mengaktifkan segel penghalang Dewi untuk mengurung Lewis dalam pelindung 4 elemen dasar. Seketika itu juga, cat rambut Lewis luntur dan memperlihatkan rambut aslinya. Untungnya, penghalang memancarkan cahaya sangat terang, sehingga murid di luar tidak bisa melihat identitas aslinya. Mereka hanya bingung mengapa Lewis bisa memicu gelombang sihir sebesar itu, dan mengapa kepala sekolah sampai harus menyegelnya. Sembari mempertahankan penghalang tersebut, Aronian berteriak meminta Lewis untuk tetap tenang dan fokus pada dirinya sendiri. Mendengar instruksi Aronian, Lewis akhirnya berhasil mengendalikan emosinya. Kali ini, dia mengamati elemen di sekelilingnya dengan saksama dan menyadari bahwa bentuk mereka sangat mirip dengan partikel dasar yang sering dipelajari dalam ilmu sains modern. Untuk membuktikannya, dia mencoba mengubah frekuensi partikel tersebut. Seketika itu juga, bola cahaya di sekitarnya meledak hebat, memicu kemunculan simbol-simbol elemen kuno yang berputar sangat cepat dan memancarkan energi magis yang luar biasa besar. Putaran pusaran tersebut membuat Aronian dan para murid cemas. Bahkan mereka mengakui bahwa aura Lewis jauh lebih mengerikan dibanding milik Neil. Menyadari Lewis masih bisa mengendalikan kekuatannya, Aronian memujinya karena telah melampaui ekspektasi yang dibayangkan.
Sembari terus mengamati elemen tersebut, Louis menyimpulkan bahwa esensi sihir memiliki sifat yang sama dengan partikel dasar. Pemikiran ini membuatnya yakin bahwa manusia sebenarnya bisa menggunakan sihir semudah monster, menggunakan kekuatan alami mereka. Dengan kesimpulan itu, dia mulai menyerap elemen tersebut dan menyadari bahwa partikel-partikel ini terus bergerak tanpa henti, artinya, jika ia bisa menyelaraskan gerakan partikel dengan aliran napas dan energinya, sirkulasi elemen akan menjadi lancar. Jika teorinya benar, Louis mungkin bisa menciptakan kristal sihir di dalam tubuhnya sendiri dan merapal sihir layaknya teknik bela diri Chiang. Dia pun mulai memusatkan seluruh konsentrasinya hingga sebuah bentuk kristal mulai terbentuk di matanya. Seketika itu juga, duri-duri es raksasa tumbuh dengan cepat di sekelilingnya dan langsung menghancurkan penghalang Dewi berkeping-keping. Aronian benar-benar terpana melihat keajaiban ini. Apalagi saat melihat Louis terbang bebas menggunakan sihir angin. Melihat pemandangan mengerikan itu, para murid langsung lari berhamburan menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Sayangnya, kristal es tajam